Jadi Iya, saya Pak. kenalkan pertama kali ke Pak Haris ya, ke teman-teman. Pak Haris ini adalah pemusik ya. Makanya saya sebut ini acaranya agak beda karena tamu kita adalah pemusik. Tapi juga istilah kita ya sama sebagai developer, IT engineer, apapun. Pak Haris ini pengalamannya sudah sangat banyak meskipun jauh lebih muda dari saya ya. Baik, saya share CV Pak Aris ya sebagai perkenalan pertama sebelum nanti kita ngobrol. Saya harap ya teman-teman mahasiswa lebih proaktif nanti bertanya karena ini bukan materi teknis ya, bukan belajar IT-nya. Meskipun Pak Haris jagonya ya tentu saja, tapi kita manfaatkan lebih ke pengalamannya, ya, share pengalaman di dalam membangun software gitu ya, software developer, baik itu web ya, mobile, ya, Pak Haris pengalamannya sudah panjang ya, sejak 2000-an ya, pertengahan 2000-an, artinya sudah 20 tahun malang melintang di dunia IT ya, khususnya software development ini. Nah, ini saya share dulu CV-nya Pak Haris ya. Mudah-mudahan terbaca meskipun kecil bagi yang pakai HP. Jadi saran saya sih teman-teman karena semua adalah hacker nih ya, hacker atau calon hacker artinya developer, maka biasakan pakai laptop ataupun kalau menggunakan Android ya Android tablet gitu ya biar bisa baca lebih lebar. Nah ini teman-teman saya akan lebih mengenalkan ke sisi-sisi ininya, sisi-sisi istimewanya Pak Aris ya. Pak Aris itu hanya diploma satu, ya mungkin hampir sama dengan teman-teman ya, maksudnya masih setara dengan mahasiswa kalau dari pendidikannya. Ya. Tapi dari sisi pengalaman saja yang jauh lebih banyak. Saya pun kalah kalau untuk di dunia software developer ya, Pak Aris. Di dunia Linux, di dunia Android, ya, bagi teman-teman nanti yang pengen belajar bagaimana membuat Android sendiri gitu ya, Android sendiri istilahnya itu. Android kan softwarenya open source, bisa diubah menjadi versi Indonesia ya Android sendiri. Linux sendiri ya, Linux Indonesia. Salah satunya ini Blankon ya, Blankon itu Linux Indonesia ya. Nanti Pak Aris bisa cerita lebih banyak ya. Saya tidak perlu bacakan satu persatu karena terlalu banyak ya. Nah ini tadi yang saya sebut salah satu cara membuat turunan Android dengan Cyanogen, salah satu ya, nah, salah satu banyak cara di bidang database dan seterusnya. Nah ini pengalaman yang terakhir saja ya, yang terakhir ya, tahun 2000-an, 2012 ke atas ini. Jadi pernah aktif ya di TNI, bukan sebagai anggota TNI ya Pak Haris ya, ya aktif istilahnya dikontrak untuk mengamankan ya sistem IT-nya pemerintah. Jadi sebenarnya tentara juga, tapi tentara IT gitu ya, tentara cyber. Bukan bukan tentara dalam pengertian fisik karena tentara sekarang kan belum ada yang disebut tentara cyber gitu ya. Jadi TNI baru ada 3 gitu. TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Nah, karena belum ada angkatan internet gitu, angkatan cyber ya berarti. Sementara masih banyak libatkan pihak eksternal, salah satunya nih Pak Aris nih. Salah satu hacker yang pernah dipekerjakan ya, direkrut oleh TNI. Nah, kemudian setelah itu menjadi direktur PT SKK. Nanti silakan Pak Aris cerita ini bagaimana mengembangkan software perusahaan yang besar ini ya, besar dalam arti kliennya di seluruh Indonesia ya. Koperasi-koperasi besar ya. Saya sebut koperasi besar karena kekayaannya puluhan triliun ya. Nanti sistem IT-nya yang support Pak Haris, yang develop maupun support ya, pengertian support. Dan seterusnya saya tidak akan ceritakan satu-satu karena terlalu banyak, meskipun ini juga rangkuman ya. Jadi dunia software aktif juga nih di Genome Foundation. Genome itu salah satu Windows-nya Linux ya. Kalau Windows-nya PC kan Microsoft gitu ya yang buat. Nah, kalau di Linux tuh versi desktopnya ada Genome, ada KDE dan lain-lain. Ya, dan seterusnya saya stop. Satu lagi saya kenalkan, wajah sebenarnya sudah ada ya. Tapi saya tadi terkesan dengan salah satu
foto Pak Haris itu. Ya nggak usah, karena Pak Haris sudah tampil. Baik, Pak Haris bisa langsung share saja. Nanti teman-teman sekali lagi silahkan proaktif untuk bertanya, karena kita sharing pengalaman ini. Jadi yang lebih berat ya teman-teman sebagai pengantar ya, masuk ke dunia software development atau sebagai software developer itu non teknisnya biasanya lebih banyak ya, masalah non teknisnya. Kalau teknisnya kan cukup dipelajari di kuliah, di pelatihan seperti ini ya. Bisa dipercepat lah gitu. Dalam 6 bulan sudah bisa jago web development misalnya gitu. Tapi yang lain-lain itu yang non teknis itu ya, mungkin nanti Pak Haris juga bisa cerita supaya tidak berpanjang lebar. Ini Pak Haris kenalan dulu ya. Tadi kan kenalan versi saya, jadi tolong Pak Haris kenalkan dulu yang versi Pak Haris dulu sebelum nanti buka diskusi Pak Haris. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haris. Bisa kedengaran Pak Haris? Jelas ya. Nama saya Ahmad Haris, lahir 40-an tahun yang lalu di sebuah kota Gresik. Kalau teman-teman yang dari Jawa Timur pasti sudah tahu semua, kota kecil di pinggiran Surabaya. Saya memang sekilas kuliah di satu, banyak teman-teman bilang, oh di satu aja bisa keren gitu. Iya memang, kalau S1 apalagi sebenarnya, atau S2, S3 gitu Pak Rus. Jadi ketika, oh suaranya kecil ya, sebentar. Ternyata masih kurang keras. Masih kurang keras sedikit. Nah sekarang Begini. mantap. Oke. Ya. Jadi kuliah D1 itu memang bisa buat bekerja Pak, harus cepat asal kita serius ya. Tapi perjalanan itu masih sangat panjang sekali dan orang tidak tahu apa yang di belakang berdarah-darah. Saya sampai harus merantau, kerja serabutan dan sebagainya. Itu sampai akhirnya bertemu dengan teman-teman open source Pak Rus. Ceritanya begitu. Sebelum kenal Pak Rus, kenal ada dari komunitas Ubuntu dulu sampai akhirnya kenal Pak Rus dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kemampuan teknis kita itu bisa jadi jago. Saya yakin anak sekarang dengan teknologi sekarang jago semua, namun harus diimbangi dengan bergabung di komunitas-komunitas IT untuk memperluas jaringan dan sebagainya. Nah, saya gabung di komunitas Linux dan sebagainya, akhirnya sampai bisa karena dari relasi tadi direkomendasiin teman sampai bisa bekerja di beberapa tempat. Yang sekarang bekerja terakhir sebagai direktur teknologi atau kalau bahasa startupnya sekarang CTO di PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Ini perusahaan fintech tapi bergeraknya di dunia perkoperasian, bukan perbankan. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri sama, koperasi itu ada juga banking atau disebut credit union bank kalau di luar negeri. Nah, tugasnya adalah orkestrasi teknologi, intinya bagaimana koperasi yang identik dengan hal-hal yang jadul. Kalau teman-teman semua nge-google sebuah koperasi di Google itu yang ketemunya pasti jelek-jelek, duitnya dibawa kabur atau pencatatannya bermasalah. Nah, kita mengenalkan digitalisasi koperasi dengan teknologi. Nah, tugas kami di PT SKK, PT Sakti itu seperti itu, dan bisa menggabungkan semua koperasi-koperasi yang ikut semacam asosiasi di kita. Jadi ada sekarang yang sudah terhubung itu hampir 100-an koperasi yang sudah online. Terus yang masih offline karena kendala internet di pelosok banget, pelosok Kalimantan, Sumatera, itu ada sekitar mungkin hampir 150-an juga yang offline, yang kecil-kecil. Tapi kecil-kecil itu juga anggotanya ribuan, 5.000 kayak gitu. Yang gede-gede bisa 70-an ribu. Nah, yang menariknya adalah kantor saya itu sahamnya dimiliki oleh koperasi juga. Jadi ini perwujudan teknologi company tapi dengan masih semangat perkoperasian.
kurang lebih seperti itu Pak Rus. Oh ya ada lagi. Nah itu kerjaan yang dibayar Pak Rus. Kerjaan yang nggak dibayar, kerjaan amal, saya aktif yang paling aktif sekarang itu di LibreOffice atau Document Foundation. LibreOffice ini Office Suite. Kalau teman-teman pakai Microsoft Office, nah saya nggak pakai Microsoft Office, tapi pakainya LibreOffice. Ini softwarenya gratis, open source, bisa dimodifikasi, bisa dipelajari, dan banyak beasiswanya Pak Rus. Banyak beasiswanya di situ. Jadi teman-teman yang masih muda bisa nimbrung komunitas, bisa ngepet sesuatu, bisa aktif jadi apa. Bahkan beberapa teman di Indonesia, junior saya itu hanya membantu desainin brosur, desainin banner dan sebagainya 2020 lalu ke Belgia sama saya. Jadi kalau aktif member gini setahun minimal sekali ke Belgia, ada ke Jepang dan sebagainya. Jadi itu semua ditanggung semua, diongkosin. Nah, saya aktif di situ, advokasi, promosi sambil apa ya, memantau atau mengajak komunitas di Indonesia untuk tetap aktif pakai software open source. Begitu Pak Rus. Baik Pak Haris, ini luar biasa teman-teman. Jangan ragu untuk sekarang ya. Jadi ini agak beda dengan biasanya. Jadi saya membuka diskusi itu sepanjang waktu nanti sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 ya, tergantung keaktifan teman-teman untuk meramaikan diskusi kita ya. Nah, saya bertanya dulu sebelum nanti ada yang bertanya Pak Haris ya. Itu yang terakhir saja, itu tadi yang posisi sekarang ya sebagai CTO atau Chief of Technology Officer ya, atau Direktur IT kalau istilahnya orang awam ya, Direktur Teknologi ya, informasi atau Direktur Teknologi. Nah, skop kerjaan ya yang berkait dengan develop saja ya. Karena kan sangat luas ya. Bahkan sekarang kalau kita bicara developer juga tidak bisa lepas dengan operation, sehingga ada istilah DevOps misalkan gitu. Nah, saya bertanya dari sisi development-nya dulu. Nah, itu apa saja contohnya gitu. Karena teman-teman ini sebagian masih baru Pak Aris ya. Ada yang semester 5 berarti ya, ada yang baru semester 5, ada yang belum bekerja, tapi ada juga yang mungkin sudah bekerja. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja, nanti tolong share juga kesempatan untuk berbagi ini mungkin langka ya, jarang ya. Share juga berbagi pengalamannya bagi yang sudah bekerja sambilan atau bekerja di kampus gitu ya, bekerja develop software, boleh juga share. Nah, saya mohon Pak Haris share dulu yang sedikit teknis dalam pengertian ini apa pekerjaan software developer gitu ya, itu di PT SKK dulu aja misalnya, apa saja itu. Siapa tahu nanti buka lowongan, nah, teman-teman bisa ngelamar juga Pak Haris. Kalau ada lowongan nanti silakan. Oh, sekarang masih buka lowongan kok, ada. Kita Oh, butuh banyak. ternyata masih ada lowongan. Ya, silakan. Jadi di kita aplikasi yang utama itu core banking atau sistem keuangan seperti bank. Nah itu kita membuat itu teknologinya berbasis PHP Laravel. Nah banyak yang nanya, kok nggak pakai Golang keren-keren ini? Itu bagus ya. Jadi untuk saat ini karena core banking itu aplikasi yang nggak ngebut banget atau yang akses nggak terlalu banyak karena internal operasi. Nah, kita masih memilih teknologi PHP karena kita bisa developnya secara cepat. Jadi cepat kayak gitu prosesnya. Nah, tapi kurang lebih seperti. Nah, terus core banking di situ nanti ada mobile bankingnya yang dipakai oleh para anggota koperasi. Nah, kita pakai Flutter kayak gitu. Jadi kenapa milih Flutter? Karena nge-build satu bisa untuk banyak platform. Dan yang paling susah untuk dibongkar-bongkar itu Flutter. Jadi misalnya kita sudah membangun jadi sebuah APK, kalau pakai Ionic atau yang semi hibrid itu bisa dibongkar-bongkar. Nah nanti jadi ketahuan hal-hal aneh-anehnya kalau ngodingnya nggak bersih. Nah jadi kita ada itu terus
itu baru core banking. Nah, yang menarik di sini adalah kita juga ada transfer, ada beli pulsa, ada itu kan. Nah, kita membuat semacam aplikasi di tengah atau middleware gitu untuk koneksi ke pihak-pihak ketiga. Nah, di sini yang challenge-nya, tantangannya. Jadi kita walaupun misalnya pakai PHP, ada beberapa yang pakai Python atau pakai Node.js, tapi konsepnya sama, dibuat microservice, satu layanan, satu service, jalannya di atas Docker, terus nanti bisa scale up. Kalau di bebannya gede, nanti kita bisa scale up lagi. Nah, di sini deploy-nya otomatis semua. Jadi ada DevOps-nya, ada programmer. Yang programmer tadi ngoding tadi aplikasinya, terus ketika di ranah server, infrastruktur, ada DevOps, dia yang bikin semacam peralatan atau perabotannya, bagaimana si developer tanpa tahu masuk server, tahu apa, tinggal klik rilis kayak gitu, seperti itu. Jadi memudahkan rilisnya bisa barengan. Misalnya kita ada hampir 100 tadi, 90-an sekian, itu kalau mau update software di 90-an server bersamaan, kayak gitu. Nah, itu di DevOps gitu. Jadi otomasi yang ditingkat. Nah, di situ juga performanya diuji, beban servernya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Jadi ada tim programmer sendiri dibagi dua, back end, front end mobile itu masuk front end. Terus ada lagi DevOps, ini ngelola infrastruktur. Saya juga lagi nyari senior DevOps juga, atau yang mau belajar jadi senior. Nah, di situ itu ngelola server-server, ngelola data center, juga jaringan minimal routing, network bonding dan sebagainya. Seperti itu, Pak Rus. Menarik. Jadi banyak ya kesempatan bagi teman-teman. Ini Pak Haris secara kebetulan ya. Jadi kan saya mengundang Pak Haris bukan karena perusahaannya menggunakan Laravel ya, kebetulan saja. Jadi karena ini perusahaan IT besar menurut saya ya, untuk ukuran boleh disebut startup gitu ya. Perusahaan IT yang belum lama tapi sudah langsung mencakup Nusantara gitu ya. Nah, teman-teman di sini, ini informasi untuk Pak Haris ya. Jadi yang sedang dipelajari itu sama yang menjadi back end-nya atau apa istilahnya, mau kalau di banking itu di bagian back end-nya ya, sebut saja ya. Gitu ya. Ya, framework-nya Laravel juga. Jadi yang teman-teman sedang pelajari itu PHP programming dengan framework Laravel, dan targetnya nanti sampai memahami dan mampu membuat API gitu ya, RESTful API. Nah, yang belum memang di sisi mobile. Nah, mobile-nya itu baru semester berikutnya. Ya, ini ya, boleh saja disebut iklan ya. Iklan, tapi kan bukan iklan bisnis. Bagi teman-teman yang ingin berlanjut di semester berikutnya itu mudah-mudahan lolos. Kami mengajukan mobile programming dengan Flutter. Nah, Flutter kebetulan memang yang saat ini sedang naik daun ya, yang paling populer menurut saya. Dan digunakan juga ternyata di tempatnya Pak Haris tadi ya, di PT SKK. Nah, itu teman-teman. Jadi bagi yang mau bertanya terkait sisi back end-nya boleh, tapi bukan teknis ya. Kalau ke teknis harus diberi contoh, agak sulit nanti Pak Haris. Tapi lebih ke pekerjaan, lebih ke apa tadi ya, misalnya kesulitannya yang dihadapi gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman nggak nanya, memang saya yang bertanya gitu ya. Kesukaannya gitu kan, tadi juga disebut itu Docker, boleh saja kalau bertanya yang sifatnya umum, apa itu Docker gitu. Docker itu laut ya, misalnya apa laut apa, ada kontainer misalnya. Nanti kalau bicara Docker ujung-ujungnya bicara kontainer. Terus kalau DevOps saya yakin ini karena teman-teman mayoritas dari jurusan atau program studi yang berhubungan dengan komputer ya pasti sudah dengar ya, sudah tahu apa itu DevOps ya. Tapi kalau belum, boleh juga bertanya. Jadi sekali lagi ini lebih terbuka diskusinya, tidak hanya tentang Laravel dan PHP tadi ya, dengan database MySQL atau MariaDB gitu ya. Nah, kalau di dunia sekarang kan sudah berkembang lagi, tidak hanya SQL ya, maka muncul MongoDB tadi yang salah satu di profilnya Pak Haris.
Nah, Pak Haris, kalau belum ada yang bertanya, saya kembali yang bertanya nih. Di sisi apa ya kesulitannya gitu ya. Saya kalau tadi mungkin masih umum banget. Sisi kesulitannya dalam mengelola betul pengembangan software ya. Itu apa gitu ya? Apa saja gitu ya. Misalkan apakah mencari orangnya atau orangnya gampang Mbak, tapi mengelolanya atau mengembangkannya atau apa itu ya. Tidak harus dari sisi teknis ya. Kesulitannya. Nah, ini penting soalnya nanti teman-teman ini kan calon-calon manajer IT, calon direktur IT juga ini para peserta ini Pak Aris. Kami juga akan rekrut sih sebenarnya, tapi belum bisa diumumkan sekarang. Jadi lowongan banyak sekali yang tidak terisi ini. Banyak orang buka lowongan kerja, tidak ada yang lamar gitu. Kesulitan mencari. Apakah itu juga jadi masalah di PT SKK maksud saya gitu ya, mencari SDM. Silakan Pak Aris. Ya, jadi kesulitan sekarang itu memang satu nyari SDM yang kompeten. Yang kompeten itu dalam artian begini. Kalau topiknya junior ya kompeten di junior ya. Enggak kita di perusahaan tidak berharap yang junior terus bisa sampai kemampuan yang jago-jago banget, tapi dalam artian yang junior misalnya kalau junior Laravel gitu minimal bisa REST API gitu. Itu sudah pasti keterima bisa. Nah, syukur-syukur ditambahi bisa versioning control. Jadi pakai GitLab gitu. Nah, itu nilai plus banget. Nilai plus tambahan lagi adalah bisa Linux fundamental. Karena apa? Mayoritas developer sekarang yang muda-muda, yang baru itu bisa ngoding dengan baik, bisa. Disuruh install ke server beneran pasti nggak bisa. Bahkan ini caranya nyalain servernya atau itu bingung Pak Rus. Nah itu. Jadi nggak harus segitu, tapi minimal bisa tahu, bisa pernah menginstal di server beneran atau virtual beneran, ngerasain deploy dari nol. Nah, habis itu baru diserahin ke tim infra atau DevOps. Tapi minimal starting point-nya bisa deploy sendiri. Nah, kalau di lokal biasanya kan begini kalau guyonannya teman-teman gitu. Oh, di lokal saya jalan kok Pak gitu. Wah, itu kalau di tempat saya pelanggaran besar gitu. Tapi kita disiasati. Nah, adalah ini putus apa enggak ya? Oh, enggak. Masih ada Nah, ya. hal lain adalah selain susah, ini tapi tidak semua. Ada banyak, enggak hanya beberapa, banyak yang cenderung tidak mau belajar hal yang lebih. Jadi contoh begini misalnya, ketika bekerja 8 jam sehari, ya bekerja udah. Ketika pulang, ya main atau nongkrong itu kan hal yang wajar. Tapi sempatkan untuk 1 jam, 2 jam belajar atau membaca teknologi atau alat yang kira-kira memudahkan bekerja besok hari. Nah, ini jarang yang mau melakukan gitu. Kalau udah nongkrong aja, udah nongkrong. Nah, tapi itu kalau nilai plus akan itu. Jadi besok pagi itu tahu, oh saya pakai ini kerjanya. Nah, gitu. Tapi kalau sekarang memang kebutuhan software engineer itu banyak sekali. Nah karena saking banyaknya lowongan, jadi ada hal negatifnya juga. Jadi pindah-pindah. Itu tapi ya bukan kesalahan ya. Jadi bosen di tempat A, pindah ke tempat B, pindah ke tempat C kayak gitu. Gak apa-apa. Yang penting kalau bisa 1 tahun. Kalau nggak ada permasalahan ya atau konflik, usahakan minimal 1 tahun. Jadi dengan 1 tahun kalian akan punya pengalaman. Oh di perusahaan A ini ritme cara bekerjanya begini, perusahaan B begini, perusahaan C begini. Kesusahan ketiga pas awal-awal pandemi sih Pak Rus. Jadi budaya untuk online itu di beberapa teman-teman itu susah. Jadi tidak terbiasa bekerja online atau via chat, via teks kayak gitu. Jadi biasanya ngantor. Nah, hambatannya ketika bekerja misalnya baik yang belum berkeluarga atau sudah berkeluarga itu aneh-aneh. Yang belum berkeluarga godaan untuk nongkrong atau godaan untuk nge-YouTube atau apa itu sangat gede. Sedangkan yang sudah berkeluarga bekerja di rumah dikira main komputer saja. Nah, yang istrinya nanti minta antar ke pasar lah, anaknya minta antar. Nah, itu jadi
kami di PT SKK sempat mengalami 2 bulan 3 bulan kegagalan total untuk menerapkan WFA pertama itu. Tapi akhirnya sekarang mulai terbentuk. Jadi komunikasi juga penting, komunikasi teks, karena itu susah. Komunikasi teks itu rawan baper, rawan tersinggung, padahal no hard feeling sebenarnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Rus. Kayaknya tadi ada yang raise hand Pak Rus, mau tanya. Oh ya, silakan. Sebentar, saya belum mantau tadi. Silakan boleh langsung ini. Baik, boleh nanya beberapa hal? Silakan boleh, bebas. Nah, Yang pertama, mungkin tentang untuk kayak melamar kerja gitu. Untuk mempromosikan diri itu apakah cukup seperti memberikan CV atau portfolio seperti pengalaman-pengalaman kita, atau ada hal lain khusus untuk bisa mempromosikan diri gitu? satu Lalu, dulu. oh, Atau nanti, ya satu dulu. Nanti disambung lagi Jawab gitu dulu ya. aja Pak. Nah, ya silakan Pak Aris. Terkait profil. Saya termasuk yang cuman sekali ngelamar pekerjaan, jadi mungkin sudut pandangnya absurd ya. Tapi saya coba jawab dari sudut pandang manajerial nanti. Jadi saya alhamdulillah cuman 1 kali doang ngelamar pekerjaan dan itu pun nggak diterima. Habis itu balas dendam. Gimana caranya saya nggak perlu ngelamar. Tapi secara umum CV itu penting dan kalau bisa selalu diupdate 6 bulan sekali. Kalau sudah mulai tua kayak saya gitu, sudah mulai males ngupdate, bisa 2 tahun sekali atau kalau pas diminta. Tapi kalau masih muda usahakan 6 bulan sekali diupdate terkait kemampuannya atau pengalaman pekerjaan. Nah, di CV itu kalau bisa juga ada proof-nya, ada buktinya. Nah, untuk engineer atau software development paling gampang buktinya adalah sebuah produk. Misalnya kalau sudah pernah bekerja, oh dulu saya tim di PTA bikin produk X kayak gitu. Nah, bagaimana kalau belum pernah bekerja atau masih mahasiswa? Ikut proyek-proyek yang terbuka atau open source. Jadi ada GitHub-nya. Atau kalau kalau belum pernah gabung dan punya aplikasi sendiri dan kira-kira menarik bagi orang atau manfaat, dibuka saja di GitHub, di open, pernah pakai. Jadi biasanya saya atau tim saya yang interview itu ditanyain pernah ngerjain proyek apa, ada GitHub-nya enggak, boleh dilihatin enggak. Nah di situ minimal biasanya saya kalau tertarik dengan seseorang yang lamar, GitHub-nya saya tes, saya build atau saya yang penting jalan gitu, jalan klik oh, oke. Udah kayak gitu, dan itu ada buktinya, kurang lebih seperti itu. Nah, pengalaman organisasi, ikut acara organisasi apapun itu juga akan manfaat. Nah, jadi sebutin saja, karena apa? Manfaatnya kita tahu bahwa punya kemampuan atau soft skill berkomunikasi ketika ikut organisasi. Saya dulu juga susah ikut berorganisasi, temperamen, suka sering nggak cocokan sama orang dan gitu. Tapi lama-lama akhirnya oh iya, orang kalau dibeginiin itu nggak mau. Jadi itu akan bermanfaat ketika bekerja tim. Jadi update saja, ikut misalnya klub bola dan itu nggak masalah. Karena siapa tahu dengan ikut banyak klub, kamu bikin produk yang menarik, teman-temanmu tahu produkmu menarik, mereka jadi pakai, itu juga akan menambah pengetahuan mereka tentang produk yang dibuat. Seperti itu. Silakan lanjut lagi pertanyaannya. Baik, silakan Mas Faris. Tapi sebentar, saya salah sedikit tadi. Menempatkan profil itu yang umum sekarang kan paling tidak ada di LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu bisa diupdate secara reguler, tidak tergantung waktu ya. Kalau Pak Haris memberi masukan, saran 6 bulan sekali, tapi kalau setiap hari dapat proyek, dapat pekerjaan, nah itu juga bisa setiap hari update ya. Dan yang terpenting tadi karya. Nah, karya salah satunya meskipun sederhana, kalau punya karya, baik itu software atau dokumen ya, dokumen itu menulis tentang software itu dipasang gitu ya.
di repositorinya, atau kalau software misalkan menggunakan Git ya di GitHub gitu ya. Nah, teman-teman sudah belajar Pak Haris kebetulan ya, sudah diajarkan juga bagaimana menggunakan GitHub itu. Silakan lanjut, Mas Faris, pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir, mau bertanya soal miskomunikasi. Kan kebanyakan orang juga kadang bisa miskomunikasi, seperti misalkan mau ngerjain A malah bentukannya C gitu. Itu cara agar tidak miskomunikasi bagaimana sih? Mungkin yang udah kerjain project banyak bisa tahu gitu. Silakan Pak Haris. Baik, jadi biasanya project leadernya itu ini secara teori ya, realitanya kadang gampang-gampang susah. Jadi project leadernya itu bisa menyampaikan visi, misi, atau dongeng apa yang ingin dibuat sebenarnya itu dulu. Jadi saya mau bikin aplikasi messenger sendiri misalnya kayak gitu. Nah, dari dongeng produk tadi itu nanti akan dideskripsikan sebagai tugas-tugas atau fitur-fitur dulu. Mau bikin messengernya itu bisa apa saja sih? 1 bisa private chat, 2 bisa enkripsi chat, 3 bisa ngirim gitu. Sedetail mungkin banyak. Nah, dari cerita-cerita atau fitur tadi nanti kan bisa dikembangkan dari ke subfitur gitu. Nah, itu juga harus didetailkan. Nah, setelah itu nanti dikumpulkan timnya. Misalnya ada 5 developer. Tinggal dibagi di rembuk mana yang harus dikerjakan duluan misalnya. Bisa jadi 3 orang kerja duluan, 2 orang nganggur. Itu nggak masalah sebenarnya. Nah, tinggal diatur saja waktunya. Atau bisa juga barengan. Tapi kan ada beberapa yang harus diinisiasi, biasanya senior engineer bikinkan dasarnya dulu, platform dasarnya apa lainnya. Nah, itu masing-masing akan mengerjakan tugas-tugas yang berbeda. Masing-masing tugasnya juga harus dituliskan. Kalau kita misalnya pakai GitLab, ditiketkan tugasnya si A, si B, si C itu disuruh ngambil sendiri. Misalnya Mas Faris ngambil, saya nomor 1A, nanti yang lain timnya lain, saya ngambil 1B, 1C, nah gitu. Nggak boleh ada yang bentrok dalam artian jangan ngambil pekerjaan yang sudah ada, kecuali nge-take over ya, bermasalah temannya sakit atau diambil alih itu. Jadi memang harus dirinci. Nah, itu ada di task manajemen. Kalau di GitLab kita bentuk ke sebuah tiket itu nanti bisa dimodel Kanban board. Kalau di GitLab ada, itu siapa-siapa assign, diambil, dikerjakan. Nah, habis itu nanti minta reviewernya atasannya. Jadi memang di awal itu memang harus ada semacam meeting intens di awal-awal. Secara teorinya begitu. Jadi harus megang. Itu bisa dengan top down, artinya atasan nyuruh langsung. Tapi kalau di tempat kami kita floor ke bawah. Kamu mau ngambil yang mana, kamu manggil yang mana, targetnya berapa hari begitu. Jadi dicatatin. Nanti project manajernya ngontrol, kenapa sih nggak selesai 3 hari padahal komitmennya 3 hari. Nah, itu dipantau seperti itu. Jadi harus ada memang task manajemennya. Kalau di GitLab pakai manfaatin fitur tiket-tiketnya itu dimanfaatin, dan itu harus dijaga disiplinnya. Nah, membentuk budaya begini itu ternyata susah. 3 bulan biasanya kalau di tempat baru, misalnya masih fresh, semua fresh ya, itu saya butuh waktu 3 bulan minimal untuk ritme rajin. Kalau ada bug misalnya habis ngerjain nih, fiturnya udah bagus ya, namanya software kan nggak 100% sempurna. Ada bug loh, cara memasukkan tiket ada bug itu juga agak susah. Jadi harus diajarin dulu, harus detail. Nah, di tempat-tempat kerja yang bagus itu menerapkan ticketing sistemnya bahasa Inggris biasanya. Ya kecuali nggak bisa ya, tapi deskripsinya dijelasin kejadiannya apa dalam bahasa Inggris. Tugasnya bahasa Indonesia nggak apa, tapi itu akan memudah. Siapa tahu ternyata startupnya nanti go internasional, go public, itu kebacanya enak gitu. Tapi nggak harus, yang penting bisa deskripsikan. Ada bug, kejadiannya pas klik menu A, klik menu B, nah itu disiplin. Itu budaya memang nggak harus bisa. Nah, biasanya startup gede atau perusahaan yang established itu biasanya sudah ada ritmenya, ada gayanya sendiri. Jadi
itu tadi sebenarnya di awal-awal harus memang ngobrolnya bisa ngobrol santai atau ngobrol serius di rapat gitu. Ya betul, komunikasi itu dua arah ya. Intinya di sana ya. Jadi ketika dua pihak belum bisa menangkap, ya berarti harus dikonfirmasi ulang. Itu yang kadang ya umumnya kita itu entah sungkan, entah males gitu ya. Belum jelas tapi tidak bertanya misalnya. Nah, satu pertanyaan tambahan dari saya Pak Aris. Itu untuk platform, sebut saja platform ya, atau software yang digunakan untuk komunikasi tadi, apa selain GitLab misalnya? Atau memang hanya menggunakan GitLab Pak Aris? Di perusahaan Pak Aris Kalau saja di nih ceritanya. kita GitLab yang vital, terus ada lagi yang untuk ke klien itu OS tiket, pakai OS open source itu deploy sendiri. Itu buat kalau klien ada trouble seperti kayak di salah satu perusahaan ICSP yang sering trouble itu kan dibuatin tiket gitu. Jadi klien dapat nomor tiketnya ini nanti bisa mantau sudah dikerjakan. Kalau komunikasinya kita pakai Telegram Pak Rus, komunikasi antar tim. Komunikasi antar tim pakai Telegram yang butuh tatap muka, Zoom dan sebagainya kita pakai Zoom. Yang misalnya kadang kan di teks beberapa orang itu dijelasin di teks itu susah banget itu. Tapi ketika di Zoom 5 menit selesai kayak gitu. Atau bahkan kalau ketemu langsung, ada beberapa hal saya harus sampai ke kantor Bandung hanya untuk menyampaikan 10 menit, 15 menit. Tapi ketika dijelasin di Zoom bisa 1 jam nggak selesai. Ya sudah berangkat. Nah, itu. Tapi itu komunikasi memang. Jadi tinggal diatur sampai kapan harus mondar-mandir atau dengan biaya gede padahal biaya kecil bisa gitu. Itu. Ada yang nanya Ya, lagi tuh Pak. ya baik. Itu menarik ya. Sambil ini nanti dilanjut yang terkait itu komunikasi silakan. Yang sudah tunjuk jari langsung open mic boleh. Kenalkan dulu. Boleh Pak, nama saya Puput dari Ya silakan. Uninus Bandung. Mau bertanya nih terkait lowongan pekerjaan gitu ya. Kan kita masih junior nih. Tahu cara menghindari dari beberapa lowongan yang underpaid itu kayak gimana? Soalnya kan ada beberapa lowongan pekerjaan juga yang kayak nyuruh kita jadi apa ya, super gitu. Soalnya semuanya harus bisa gitu Pak. Silakan Ya, Pak Aris. itu benar juga banyak perusahaan ngeselin. Jadi kan kita biasanya dipanggil interview. Pastikan tanyain tugasnya ngapain saja. Itu pastiin itu tugasnya ngapain saja. Misalnya ngelamarnya jadi staff IT. Nah, itu biasa jangan mau cuman oh ini nanti tugasnya staff IT. Jangan itu toh. Harus jelas. Misalnya staff IT-nya nanti namanya ada perusahaan yang memang masih baru butuh 1 orang staff IT untuk bikin program full stack developer gitu Pak Rus. Itu ada, saya pernah ngalami. Tapi alhamdulillah saya ngalami hanya untuk bikin software, mastiin internet oke, mastiin mail server oke. Nggak disuruh betulin AC, betulin TV kan begitu. Tapi ada memang sampai ngurusin TV, ngurusin AC. Nah itu memang itu. Nah pas interview itu pastiin hanya di situ. Itu jelas itu. Nah, jangan mau kalau enggak, jangan diambil, berusaha cari lain. Nah kalau underpaid itu begini, paling gampang begini. Yang lulus SMK atau lulus S1 kalian kan pasti punya info patokan gaji masing-masing. Misalnya kalau di Kota Bogor berapa, di Kota Bandung berapa, minimal ya UMR UMK kota setempat itu yang buat jadi patokan. Tapi biasanya kalau kantor-kantor startup itu pasti lebih gede. Tapi itu patokan dasar UMR UMK. Nah kalau kalian misalnya PD, nah UMR kan untuk maaf buruh gitu ya atau apa, saya software engineer ya udah tambahin aja sudah setengah, misalnya dari 3,5 minta aja 5-6 kayak gitu kan nanti ditawar gitu. Kalau perusahaannya baik biasanya dikasih lebih. Saya punya mantan staff itu ngelamar minta 10 juta misalnya Pak Rus ya, sama perusahaannya dikasih 14 Pak Rus. Itu ada loh kayak gitu. Dan nggak 1-2. Jadi memang perusahaannya ngerasa minta 10 kemurahan kayak gitu. Misalnya itu contoh. Tapi kebetulan teman sudah expert sih pengalaman berapa. Nah itu contoh jadi pastiin pekerjaan deskripsinya jelas. Jangan mau kalau nggak jelas.
Kecuali dari awal memang sudah tahu ya itu. Nomor 2, ketika bekerja, namanya bekerja itu kan ada konflik, kadang nggak suka atau apa. Kalian ngedumel, marah, nggak suka itu wajar. Kalau saya orang Jawa Timur bilang misuh ya nggak apa-apa. Tapi tetap pekerjaannya dikerjakan dengan baik. Nggak boleh dikerjakan dengan seadanya atau malas-malasan. Jadi tetap dikerjaan itu gerundel, marah nggak apa-apa, dikerjain dengan baik dan beneran. Kalau nggak tahan keluar gitu pastinya. Begitu teman-teman. Ya, Mas Buko, Mas Bukut masih ada yang belum jelas atau lanjutan? Udah cukup sih, Cukup. Pak. Cukup. Baik, saya nambahkan sedikit. Saya beberapa tahun yang lalu, 2018-19 itu ya, itu jadi CTO juga seperti Pak Aris di perusahaan outsourcing di bagian divisi IT-nya. Karyawannya waktu itu 13.000 ya. Nah, jadi bagian IT-nya cukup besar. Rekrutmen itu sering karena itu tadi seperti cerita Pak Aris. Bertahan setahun, bertahan 2 tahun gitu udah bagus ya. Karena baru ini perusahaan baru. Bagian divisi IT-nya baru. Tadinya itu IT-nya di outsource juga, terus dikelola sendiri. Nah, saya ditarik situ waktu itu. Jadi pengalaman 1 tahun. Nah, itu tugas saya lebih banyak memang membina SDM ya. Termasuk rekrutmen. Nah, ketika rekrutmen sama dengan Pak Aris yang saya tanyakan. Maaf, ada yang ini. Jadi apakah deskripsi yang saya usulkan diterima? Itu nomor 1 itu ya. Jadi saya detailkan apa yang harus dipekerjakan, tanggung jawab kepada siapa dan lain-lain, dan itu dia harus terima. Nah, demikian pula sebaiknya, ini tadi usulan Pak Aris kan dari posisi karyawan ya. Saya dari posisi rekruter ya, yang merekrut. Itu biasanya ya karena saya tahu susahnya menjadi pegawai dulu gitu ya. Jadi ketika merekrut ya saya coba detailkan gitu. Nah, ini melengkapi saja yang tadi Pak Aris. Jika tidak detail, ya Anda yang harus bertanya. Nah, pekerjaan itu harus sangat detail di sini. Nah, di luar itu nanti ditanya kalau di luar ini bagaimana, itu diskusikan juga di awal. Nah, kalau memang diberi waktu misalnya, oh ini ada pekerjaan tambahan, ada kesempatan diskusi kan masih bisa. Kalau dari diskusi tidak deal ya risiko bagi perusahaan paling akan kehilangan kan gitu kan, karena pekerjaan yang ditambahkan tidak siap misalnya ya. Dan dari sisi karyawan bisa jadi risikonya belajar gitu ya, belajar lebih keras lagi kalau mau tidak mau harus ngikuti. Itu sekadar tambahan dari sisi perekrut nih, saya posisinya perekrut ya. Oke. Saya ada tambahan sedikit Pak Aris. Silakan Pak Aris. Ya, ini ada beberapa orang seperti saya dan mungkin ada banyak lagi ya, itu cenderung eksentrik. Contoh, ketika saya bekerja di sebuah tempat, saya itu mengajukan syarat tambahan. Apa? Saya berambut gondrong dan bercelana jeans kalau di kantor. Kecuali nanti diundang acara kementerian atau apa, saya tetap pakai batik, pakai celana yang normal atau nah. Tapi ketika keseharian, saya nggak mau diatur dengan pakaian. Itu saya tuliskan beneran saat tanda tangan bekerja. Saya berambut gondrong. Kalau nggak usah. Pernah dulu itu bekerja nggak pakai akad begitu, Pak Rus. Direktur utamanya marah-marah nggak mau punya karyawan gondrong. Nah, saya bilang ya sudah pecat saja gitu. Nggak mau pecat. Akhirnya win-win solution, saya dikasih uang 5 juta waktu itu. Gajinya waktu itu nggak nyampe 5 juta, hanya untuk potong rambut. Saya ikhlas Pak. Jadi rambut saya itu pernah seharga 5 juta tahun 2011. Itu pernah. Jadi memang harus ngomong, misalnya kan ada teman-teman yang misalnya kalau di kantor yang gede harus pakai sepatu pantofel kayak gitu. Saya nggak suka, saya maunya sepatu kets, sepatu nyantai gitu, nggak sandal jepit, enggak. Tapi ada yang memang dilarang. Tapi ketika kita bilang dengan baik ya, bukan bilang dengan arogan atau sombong bahwa saya lebih nyaman ketika bekerja pakai kaos dan berambut gondrong, alasannya tapi yang sopan, maksudnya yang tetap yang biasa aja, nggak arogan itu. Nah, perusahaan yang mau menerima hal-hal kayak gitu, itu biasanya layak dipertahankan. Gajinya udah oke, mau mendukung gaya teman-teman, itu layak dipertahankan, jangan ditinggal-tinggal kayak gitu. Ada perusahaan yang misalnya boleh datang terlambat sedikit dan sebagainya, itu pertahanin daripada kalian harus yang
on time kayak masuk pabrik itu tersiksa gitu Pak Aris. Ya, menarik ini Pak Haris. Jadi ada kompromi, tapi juga dalam hal tertentu ada prinsip ya yang sangat kuat. Karena tujuannya kerja kan harus membahagiakan ya Pak Haris. Tujuan bekerja, tujuan hidup kan bahagia. Otomatis bekerja ya harus untuk mendapat bahagia gitu. Meskipun dalam suasana yang tertekan dalam tanda petik ya. Nah, ketika kita bekerja pasti selalu ada tekanan. Nah, tapi tekanan yang datang itu jangan sampai menghilangkan kebahagiaan kita kira-kira gitu ya. Jadi kerja keras, pusing gitu, stres, tapi tetap bahagia. Nah, salah satu cara Pak Haris tadi kebahagiaannya kan dengan berpakaian yang ya senyaman mungkin gitu, saya sebut gitu ya. Termasuk kalau memang nyaman gondrong ya, seperti saya sampai kuliah sampai lulus dulu masih gondrong panjang. Cuma setelah tua ya sudah malas nyukur gitu. Baik, itu tambahan basa-basi. Silakan bagi yang mau tanya boleh melalui chat, boleh tunjuk jari boleh ya. Silakan. Nah, kalau belum saya tanya lagi. Pertanyaan saya banyak teman-teman, jangan khawatir ya. Bahkan 2 jam kurang sebenarnya. Pak Haris ini karena pengalamannya banyak dan belum pernah saya ajak seperti ini ya. Kami berteman lama tapi belum pernah diskusi serius tapi santai ya, sersan dalam hal pengembangan software ya, dunia software developer. Nah, Pak Haris, apa yang membedakan ketika develop software untuk suatu perusahaan? Dalam contoh ini kan Pak Haris ada di PT SKK ya, di perusahaan IT cukup besar, dan bandingannya dengan kalau di komunitas, misalnya ketika membuat sistem operasi misalnya gitu, apakah Linux, Android, atau buat aplikasi misalnya. Dulu pernah kita buat aplikasi untuk apa ya? Pemetaan wisata ya, saya lupa ya. Ya, Nah, wisata itu. mohon ceritakan itu. Apa perbedaannya atau masing-masing itu pasti ada beda kan ya? Teman-teman belum tentu nih paham semua tentang konsep open source, belum tentu. Ini info umum dulu. Nanti kalau ada yang nanya silahkan ya. Karena dunia open source beda. Silakan. Jadi kalau mengembangkan software di perusahaan, teknis atau polanya hampir sama dengan di komunitas sebenarnya. Nah, bedanya adalah di perusahaan biasanya deadline-nya lebih ketat Pak Rus, di target kita 2 minggu selesai. Kalau di komunitas itu kadang bleset jadi 4 minggu sampai 6 bulan itu dalam tanda kutip dimaafkan ya, tapi ya lama-lama kesel gitu. Tapi di perusahaan itu istilahnya jauh lebih disiplin. Nah, tapi kalau di komunitas bisa disiplin, itu mentor-mentor saya dulu disiplin banget, jadi bisa membentuk kita disiplin di perusahaan. Nah, terus di perusahaan ada hal-hal yang tidak boleh diekspos keluar, nggak boleh diceritain keluar. Nah, itu juga yang harus hati-hati, karena kalau di open source kita kan di-share semua kodenya, dibuka apa gitu ya. Kalau di perusahaan kita nggak bisa, harus izin atasan, izin pihak legal kayak gitu. Ini boleh nggak misalnya? Ini ada fitur atau ada kode yang pasti manfaat bagi banyak orang misalnya. Misalnya saya bikin alat untuk deploy atau script untuk deploy ke ratusan komputer gitu. Itu harus ngomong, harus izin dulu di ini boleh apa enggak ya gitu. Apa yang perlu dihilangkan kayak gitu studi kasusnya. Perbedaannya sih kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kesamaannya ya banyak, nyari semua. Kalau di perusahaan kita berpikir kita bikin produk sebaik mungkin biar perusahaannya untung, kan sudut pandang gitu. Tapi kalau di komunitas kita berusaha bikin produk, bikin software yang bisa dipakai orang banyak. Orang yang pakai itu bahagia, kita dapat pahala banyak. Seperti itu Pak Rus. Dan dapat popularitas ya, karena itu hal yang wajar. Kita hidup iya. itu kan harus dikenal banyak orang, bukan sombong ya, beda ya. Jadi mempromosikan diri itu boleh, semua produk termasuk orang ya, kita punya keahlian itu harus dipromosikan. Nah, mempromosikannya salah satunya dengan masuk ke komunitas pengembang atau kelompok-kelompok pengembangan software. Sedikit saya ceritakan buat teman semua ya. Jadi tadi Pak Haris soalnya nyinggung soal disiplin target maksudnya. Disiplin target penyelesaian pekerjaan itu biasanya memang beda. Bedanya agak jauh tadi ya. Kalau di open source karena itu lintas perusahaan, bahkan personal juga, ya biasa dibuat agak
akal fleksibel, saya sebut saja gitu ya, fleksibel. Saking fleksibelnya ya kadang molornya panjang ya. Salah satu kasus kita ya, ya kebetulan Pak Haris ikut juga di pengembangan Blangkon itu, misalnya setiap tahun kita target dulu ya, setiap tahun rilis misalnya gitu. Pernah baru rilis 2 tahun atau 3 tahun kemudian gitu Pak Haris ya. Jadi karena masing-masing itu harus bekerja juga teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa punya dua manfaat, itu kerja di perusahaan untuk menerapkan kedisiplinan yang lebih serius ya, tapi di komunitas itu untuk mendapatkan pengalaman dan skill gitu ya, yang tidak dapat di perusahaan. Karena kan softwarenya bisa jadi beda ya, atau produknya beda itu contohnya tadi. Tadi saya nyinggung contoh kan membangun sistem operasi, membangun aplikasi ya, sistem operasi atau aplikasi atau dua-duanya gitu ya. Misalkan blank on, sistem operasi yang sudah siap untuk kantor, untuk sekolah, dan lain-lain. Nah, itu kan butuh banyak orang ya. Jadi butuh banyak orang, ketika satu orang yang inti itu terganggu dalam petik karena sibuk di pekerjaan, ya itu akan mundur, akan molor pekerjaan. Nah, beda di perusahaan. Perusahaan ya tidak boleh. Jadi ketika seseorang ada yang mundur, ya harus diganti segera. Jadi itu sekedar tambahan ya, dan sering kita alami ya, kami alami ya, saya dan Pak Haris mengalami, baik kalau di perusahaan saya dengan Pak Haris berbeda terus ya, belum pernah dalam satu perusahaan, tapi di komunitas beberapa kali bersama dalam satu perusahaan dalam tanda petik ya, komunitas itu sebenarnya perusahaan, tapi perusahaan bukan murni business oriented, jadi cari uangnya melalui perusahaan masing-masing gitu, terus di situ nanti dapat pengalaman, dapat jaringan, itu yang penting ya, punya jaringan, akhirnya ya akan membantu karir kita otomatis ya. Jadi beberapa teman yang masuk di komunitas itu saya amati, saya punya data karirnya jadi cepat, bahkan luar negeri jadinya ya, karena komunitasnya internasional, jadi cepat direkrut oleh perusahaan-perusahaan luar. Baik, itu sedikit tambahan. Silakan, saya selalu selingi dengan saya tawarkan dulu jika ada yang bertanya, atau mau sharing juga boleh, ya bebas saja. Karena sengaja kami ya dari Nulvi Komputer memberikan satu sesi khusus yang bebas gitu. Tapi berkaitan dengan dunia developer ya, dunia pengembangan software. Jadi tidak harus tadi saya katakan teknisnya, tapi boleh juga bertanya yang non teknisnya, ya, non teknisnya. Jangan. Saya beri kesempatan dulu. Jangan ragu-ragu, bebas, nanyanya bebas. Beda dengan bertanya tentang materi ya, itu mungkin malu. Kalau ini tidak ada yang harus malu ya, izin bertanya. Kenapa kebanyakan perusahaan, ini saya bacakan ya, atau Pak Haris ya, izin bertanya Pak. Kenapa kebanyakan perusahaan Indonesia kalau mengadakan rekrutmen dunia IT lebih memilih orang yang banyak menguasai keahlian daripada fokus dengan satu keahlian, seperti dicari front end yang mampu menguasai Vue.js, React.js, dan lain-lain gitu, daripada mencari salah satu saja. Silakan Pak Haris, ini pengalaman Pak Haris bisa di-share ini pertanyaan dari menarik. Mas Muhammad Asharul Mali, Universitas Muhammadiyah. Silakan. Pertanyaannya menarik dan bikin senyum. Dari segi perusahaan, orang yang bisa semua cenderung menghemat budget, Mas. Jadi kalau bisa semua itu kita cuma ngerekrut satu orang tok. Gajiannya cuma satu. Nah, daripada harus gajiin orang A, B, C, D begitu. Itu di dunia perusahaan yang ortodoks atau yang umum ya. Jadi mereka dengan nyari yang bisa semua full stack, enggak apa aja lah, kalau perlu bisa bikin meja furnitur juga itu bisa, itu nilai lebih, nggak apa-apa, yang penting deal gajinya cocok gitu, kayak gitu. Pada prinsipnya gitu. Yang kedua ya enjoy. Nah, memang di era yang sekarang itu kan jadi lebih cenderung spesifik ya, spesialisasi, ada yang lancar di Vue.js, ada yang tapi saran saya nih teman-teman jangan terpaku ke satu teknologi terus. Kalau mau
fokus terpaku satu teknologi terus, boleh pakai misalnya Vue.js yang kira-kira penggunanya banyak, itu nggak masalah. Karena ketika ada kendala atau apa-apa itu cari informasinya banyak. Jadi diusahakan jangan terlalu terpaku. Nah, biasanya sih pengalaman teman-teman untuk adaptasi pindah antar teknologi itu nggak terlalu kesusahan sih, tapi memang butuh waktu untuk belajar atau dapetin ritmenya ini harus gimana. Tapi ya itu jawabannya, kalau di sini kalau orang bisa nyewa Superman, ngapain nyewa Batman gitu kan? Lebih kuatan Superman, kurang lebih begitu. Pertanyaan kedua itu. Ya, baik. Boleh langsung yang kedua dulu. Nanti kalau Mas Muhammad Asharul tadi mau bertanya lagi boleh. Kita lanjut, tapi ini kembali ke Mas Faris nih. Pak, apa ada rekomendasi organisasi atau komunitas untuk belajar? Ya, komunitas belajar bersama gitu ya kira-kira. Silakan Pak Aris. Kalau tadi kan saya nyinggungnya komunitas pengembang, tapi sebenarnya belajar juga. Silakan. Oke, saya berdasarkan lingkaran saya, tapi di luar saya juga banyak komunitas teman-teman yang dibentuk oleh Decoding juga banyak kan, dan bagus-bagus. Saya lihat beberapa mentornya di Decoding itu teman-teman dekat juga, dan beneran jago-jago, bagus-bagus. Nah, komunitasnya juga dibangun, itu juga bagus. Kalau pengen ikut komunitas lain juga di Bogor ada komunitas Linux misalnya, atau hampir kalau di seluruh Indonesia itu ada, walaupun ada yang pasif gitu. Jadi kalau lingkaran saya itu rata-rata komunitas Linux. Kalau ketemu nggak hanya melulu bahas Linux sebenarnya, bisa jadi yang programmer nanti bahas programming. Nah, di komunitas itu kan nggak hanya kita minta disuapi, tapi kita gantian berbagi. Awal-awal masuk komunitas saya nggak bisa jago-jago, teman-teman saya lebih jago semua, banyak. Saya nggak bisa nginstal server, nggak bisa, tapi saya bisa memulai, saya berbagi yang teman-teman nggak bisa waktu itu. Misalnya apa? Cara memilih warna-warna untuk sebuah distro Linux. Maksudnya gimana? Kalau bikin icon, bikin wallpaper, kenapa sih harus milih warna yang biru begini? Harus pakai misalnya soft pink diketemuin green lime hijau yang terang kayak gitu, itu bagaimana? Nah, saya ngisi acara begitu. Pokoknya kalau mengisi kata kuncinya yang kira-kira teman-teman lain nggak seberapa bisa gitu. Nah, dari situ nanti jadi kita meningkatkan diri karena belajar, terus kita ditanyain juga, kalau nggak bisa jawab kita bisa bilang saya akan cari tahu jawabannya nanti saya umumin di grup ya, ini belum tahu, jadi belajar lagi gitu, nggak usah malu. Nanti juga teman-teman yang lain akan sharing, yang bisa programming Python atau apa akan sharing. Jadi komunitas-komunitas itu yang cenderung aktif, jangan yang nongkrong doang itu. Ya boleh sih hiburan, tapi kalau bisa tetap ada bahan-bahannya seperti itu. Komunitas Ubuntu sekarang pasif, tapi di Facebooknya rame masih. Komunitas Java juga saya lihat rame, PHP lah. PHP. Baik, saya tambahkan sedikit. Kalau bukan komunitas ya, komunitas ini udah Pak Aris sudah cukup banyak. Nah, di pertanyaan Mas Arul tadi ada yang menurut saya menarik ini. Soal penguasaan berbagai jenis tools ya, sebut saja gitu ya, atau bahasa pemrograman. Kalau Vue.js, React.js, dan seterusnya itu kan masih sama-sama JS ya, JavaScript. Ini saya mencoba memberi share ya dari sisi ketika buat lowongan kerja. Jadi ini cukup panjang saya punya pengalaman ini. Jadi ketika buat lowongan kerja itu pasti semua yang akan kami gunakan ya di perusahaan itu ditulis di lowongan. Misalnya contohnya ya, yang basisnya JavaScript. Jadi ditulis semua, ya, Node.js, kalau di backend-nya misalkan ya, kemudian termasuk framework-nya misalkan Express ditulis itu ya, front-end-nya misalkan Vue.js, React.js ditulis juga. Tapi ketika nanti sudah masuk lamaran-lamaran, nah, itu bukan penentu ya, sekali lagi, itu bukan penentu. Orang yang bisa banyak itu belum penentu, karena kalau sudah sama-sama JavaScript itu perbedaannya kan nggak jauh. Memang kalau bisa semuanya ya diutamakan, tapi sekali lagi kriteria itu biasanya lebih di bawah. Yang lebih penting di atasnya lebih ke
digali ke tadi pengalaman, terus soft skill terutama ya, pernah kerja sama proyek seperti apa, itu akan nilainya lebih tinggi itu kalau pernah mengerjakan proyek dan lain-lain. Makanya yang background-nya komunitas cenderung kami pilih karena memang biasanya lebih cepat ya, karena dia sudah terbiasa komunikasi ya, terbiasa kerja sama tim, terbiasa dipimpin orang, bahkan ada yang biasa mimpin tim gitu, mimpin orang, itu lebih tinggi. Tapi tetap tentu saja butuh hard skill tadi ya. Salah satu saja itu biasanya sudah menjadi nilai lebih. Misalkan benar-benar menguasai salah satu dari tools-nya atau framework-nya JavaScript misalnya. Itu ini info ya dari sisi kami yang recruiter, pembuka lowongan kerja gitu. Karena itu kerjaan saya sehari-hari bertahun-tahun misalnya, sudah 10 tahun terakhir di situ pekerjaannya. Sehingga ini jadi salah satu background Pak Haris dan teman semuanya kenapa Nurul Fikri Komputer itu menawarkan program ini melalui pemerintah. Dulu kan kami menyelenggarakan sendiri training-training seperti ini. Sebutannya kami link and match gitu ya. Kita training orang 10-20 orang langsung kami letakkan di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, sekarang karena didanai pemerintah berani kami ngerekrut sampai 100. Karena tidak ada kewajiban kan bagi kami langsung memperkerjakan semua. Tapi hanya nanti paling membantu seperti ini ya, menyambungkan dengan perusahaan-perusahaan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan Mas Asarul ya terkait ketika ada lowongan pekerjaan. Jadi jangan khawatir Mas saya, meskipun tidak bisa semua, lamar saja kalau memang punya keahlian spesifik minimal 1 tadi ya di programming. Bahkan kadang ya, ini karena kesulitannya cari programmer, dia belum bisa frameworknya JavaScript, bisanya PHP misalnya gitu ya. Baru belajar dari sisi front end hanya PHP biasa atau Bootstrap misalkan ya, hanya HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. Terus dari back end-nya misalkan PHP native misalkan ya. Nah, itu tetap diterima meskipun nanti akan diterjunkan di JavaScript. Kan dia sudah punya dasar programming yang penting. Itu Mas Asarul ya sebagai tambahan. Dan teman semua, saya yakin semua juga berminat ya melamar kerja. Entah kerja baru atau pindah kerja, silakan. Baik, saya buka kembali pertanyaan. Nah, sebelum saya tanya ya, karena jika tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya gitu ya. Silakan teman-teman. Nah, ini pertanyaan saya dulu berarti ya. Lanjutan masih terkait dengan sebagai developer Pak Haris ya. Kalau pertama kan di perusahaan, kedua tadi bandingan perusahaan dengan di dunia open source, komunitas yang paling besar kan memang open source ya, seperti Android juga open source ya. Yang ketiga ini di luar nih, internasional. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan atau membuat ya para pengembang itu di luar sana kita lihat kok seperti lebih berhasil misalnya gitu ya dibanding pengembang Indonesia. Ya kalau dugaan saya salah ya mohon koreksi Mas. Atau Pak Haris ceritakan saja yang membedakan suasana gitu ya para pengembang, karena Pak Haris punya pengalaman itu teman-teman ya. Jadi sebagai pengembang di Indonesia udah lama, di luar negeri juga sudah gitu, bahkan sering diundang ke Taiwan, ke Jepang, mana tadi Belgia. Silakan Pak Haris. Ini penting soalnya teman-teman pasti tertarik kerja untuk perusahaan asing juga. Silakan. Yang kelihatan mencolok itu kelihatan keren karena mereka gajinya USD sama Euro Pak Rus. Jadi orang itu langsung hijau gitu kan matanya. Tapi jangan lupa bahwa pajaknya gede ya kalau kerja di luar. Nah, di banyak organisasi di luar itu memang penataannya sudah terlanjur rapi. Jadi rapinya contoh menurut saya rapi dan ini susah di Indonesia adalah Eropa itu kalau sudah jam 5 itu nggak mau bahas pekerjaan Pak Rus. Nah, jadi beneran nggak mau. Jadi ketika ngobrol, misalnya coffee break nih ya, coffee break sama mau pulang bablas ketika jam 5 TET itu kita masih ngobrol pekerjaan itu mereka langsung stop. Sorry kayak gitu. Jadi maaf ini udah lewat jam 5 sudah nggak boleh. Tapi ngobrol bab lain, bola, musik itu diladenin. Tapi pekerjaan nggak Bu. Nah, itu yang disiplin banget. Nah, dan
sekilas sih ritmenya santai. Jadi itu yang bagi kita kelihatan enak. Terus kondisi kantornya tertata dengan desain yang menarik, cakep, dan ya mereka mungkin karena teknologi sudah pengalaman jauh lebih lama ya, jadi perataannya lebih rapi. Nah, kalau di Indonesia kan kita kadang bablas saja, jam 5 masih aja gitu. Nah, sekilas itu. Tapi kalau proses bekerjanya sebenarnya hampir mirip-mirip sih. Jadi teman-teman yang Indonesia misalnya kerja untuk acara open source itu mayoritas fine-fine aja, bisa ritmenya bisa ikut, cuman paling beda time zone. Kalau sama Eropa masih enak, tapi kalau sama Amerika itu capek banget karena 12 jam bedanya. Tapi bisa. Nah, problemnya paling ya kendala bahasa. Jadi teman-teman kalau bisa itu bahasa Inggris itu mandatory bisa. Mandatory bisa. Enggak harus kursus, tapi yang penting berani ngomong. Belepotan enggak masalah. Yang penting orang yang dengar itu paham. Jadi misalnya yang nyolok itu teman-teman dari Jawa Timur kayak gitu, itu medok bahasa Inggrisnya pasti medok Jawa Timur, cuek aja. Yang penting lawan bicaranya ngerti. Orang British itu nggak akan mempermasalahan kita ngomong pakai logat apa atau apa. Yang penting mereka paham ketika ngomong, udah nggak ada grammar itu nggak apa-apa. Paling mereka kalau ada beberapa yang suka ngasih nasihat, grammarnya salah, tapi mereka ngasih nasihatnya sopan loh, di acara atau pas lagi santai, pilihan katanya begini atau ngoreksi kata biasanya kalimat. Kalau ngomong mereka nggak akan bawel ngoreksi omongan kita kok. Kalau di Indonesia kan kita sama orang Indonesia kalau ngomong kita salah kan dibawelin nih, salah tuh grammarnya begini. Enggak, kalau sama orang luar enggak. Dan orang Indonesia termasuk yang logatnya masih bisa diterima daripada logatnya orang Jepang atau Cina. Itu jadi nekat. Jadi itu semua. Itu aja sih Pak Arus, sebenarnya mirip-mirip aja, cuman satu kelihatan gajinya dolar atau euro, nomor dua mereka kantornya sudah tertata rapi, kalau di foto-foto menarik, tempatnya santai, kafe-kafenya ala Eropa gitu, tempat nongkrongnya itu aja sih. Kalau kita kan nongkrongnya di warteg kayak gitu-gitu, nah itu bedanya gitu aja. Ya, soal bahasa apalagi sekarang tuh translator sudah banyak Haris ya. Ini beda dengan 20 tahun yang lalu ya. Ketika teman-teman kesulitan itu dengan ngetik atau bahkan ngucap saja sudah langsung ada terjemahannya, jadi tidak perlu khawatir ya. Itu tadi pengalaman spesifik ya. Nah, saya juga punya pengalaman 2017 itu 1 tahun, ya sekitar 1 tahun saya kerja dengan orang Amerika ya. Jadi ada dokter di Amerika. Ya, salah satu yang bikin masalah bagi saya jam tadi memang kalau dengan Amerika. Jadi dia kadang lupa gitu ya, tengah malam kontak ya saya selalu siap sih. Tapi kan jawabnya jadi sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Meskipun ada kesepakatan, jadi kami untuk diskusi di peralihan. Jadi misalkan di sana sore, saya pagi gitu ya, peralihan. Atau saya pagi di sana sore. Satu lagi Pak Haris, sebelum silakan tambahkan dulu. Saya nambahin. Sebelum saya tanya. Enaknya sama mereka itu, tapi pengalaman saya bisa jadi berbeda. Mereka itu sebenarnya no hard feeling, nggak ada baper-baperan kalau urusan komunikasi atau bekerja. Terus kita nggak boleh basa-basi ala orang Indonesia. Misalnya contoh kita ditawarin makan ya, kan enggak nolak, jangan gitu. Makan enggak gitu. Ditawarin minuman kayak gitu. Nah, mereka itu akan menghargai kita. Kalau misalnya teman-teman yang Muslim kayak gitu kan ngumpul ada beer party, bilang aja, nggak usah sungkan. Enggak, saya nggak minum bir kayak gitu. Saya juga gitu. Saya nggak minum bir, tapi mereka akhirnya nanya, bolehnya minum apa ya? Saya baru ngomong, saya minum cola gitu ya, minum cola atau ada beberapa bir dalam tanda kutip yang halal, yang zero alkohol itu saya mau minum. Nah, jadi tiap ada beer party, saya disediain tuh minuman kayak gitu. Jadi tetap bisa hangout sama mereka, tetap ngobrol santai. Nah, terus jam-jam ibadah juga kita ngomong apa adanya. Waktunya sholat misalnya, saya break ya di jam ini sholat. Kayak kemarin misalnya pas puasa itu jadwal meeting saya dengan tim LibreOffice itu pas sholat raweh jam 7. Saya nggak ikut sama sekali sebulan dan itu oke, fine saja, nggak apa-apa, ibadah lebih penting menurut mereka. Padahal yang ngomong kayak gitu ya ateis juga gitu. Tapi oke gitu. Jadi nggak ada kita, kalau di kita mungkin
ya terawih geser aja gitu kan gitu. Ini nggak apa-apa, nggak ikut gitu. Nanti kita kirimin resume rapatnya gitu. Jadi 1 bulan itu nggak ikut. Nah, jadi yang penting kita terbiasa apa adanya. Itu bisa diterapkan juga di lingkungan kita, tapi harus belajar karena beberapa orang ada yang masih nggak bisa nerima kata-kata yang lugas seperti itu. Gitu Pak Arus. Ya, baik. Itu kan tadi cerita lebih banyak dari sisi apa ada unsur offline ya. Nah, kalau yang spesifik kerja remote gimana, Pak? Yang dengan orang luar nih masih bekerja dengan orang luar negeri, benua lain bahkan ya. Tapi yang sistemnya remote ya, seperti di komunitas ya, itu kan banyak remote bekerja dari tempatnya masing-masing. Nah, itu apa itu pengalamannya? Kan itu bisa juga berlaku di Indonesia ya. Tapi ini pertanyaan saya lebih spesifik ketika kita bekerja secara kolaborasi dengan orang luar, tapi remote. Seperti tadi saya ceritakan, saya di 2017 itu kan remote. Dia tetap di Amerika, saya tetap di Indonesia, tapi sehari-hari bekerja kita ya. Sama-sama punya tim gitu ya, tim Amerika, tim Indonesia. Silakan Pak Des. Saya nggak bisa cerita saya karena pekerjaan saya bukan IT waktu itu ya, bukan IT. Silakan. Tahun berapa ya? 2018-an apa ya? Saya satu tim di Endless OS Endless itu. OS, ya. Makanya sama California itu bedanya kan 12 jam juga. Nah, kita bikin kesepakatan jam-jamnya memang nyari jalan tengah. Jadi nyari jalan tengah yang sebaik mungkin. Tapi ya memang ada beberapa kejadian yang memang nggak ketemu. Mau gimana pun ya, karena kita yang diberi pekerjaan ya kita ngalah. Jadi kita yang ngalah. Jadi misalnya terpaksa malam gitu, ya mau nggak mau bangun tengah malam jam 2 malam gitu. Tapi biasanya mereka jarang mendadak kok Pak. Jadi ngasih info lebih dulu. Minta maaf ya, nanti malam bisa nggak begini gini cuman setengah jam. Kita bisa minta geser misalnya ngajak jam 2 kita ternyata biasa bangun jam 3 sekalian sholat malam misalnya kayak gitu. Bagaimana kalau 2:30 kayak gitu? Nah, hal-hal digeser kayak gitu masih oke kok. Nah, tapi pada prinsipnya karena mereka yang ngasih kerjaan ya kita pasrah aja sih kayak gitu. Harus mau dalam tanda kutip. Tapi sebelumnya juga kita tetap harus ngomong kalau bisa cari jalan tengahnya. Ada yang nggak mau harus pokoknya maunya ikut mereka ya tinggal kita oke apa enggak sebenarnya itu. Kesepakatan lah Pak Rus. Benar. Silakan, saya kembalikan dulu ke teman dulu. Kalau saya nanya terus yang jadi dikira kepentingan saya aja. Santai ya teman-teman. Ini tujuannya share supaya pengalaman Pak Haris dan sebagian pengalaman saya itu bermanfaat bagi teman-teman ya. Ya ini kita beda generasi istilahnya ya. Kalau saya itu masih generasi X ya. Pak Haris itu generasi Y atau milenial. Teman-teman ini generasi Z nih Pak Haris ini. Generasi setelah Y, setelah milenial ya. Jadi beda, pasti ada bedanya. Jadi belum tentu apa yang saya rasa baik, belum tentu bagi teman-teman baik ini ya. Ini yang non teknis ini terutama ya. Belum tentu juga yang Pak Haris baik, teman-teman baik. Jadi saya tunggu juga bagi yang ingin share. Berarti namanya share itu bermanfaat bagi yang lain, bagi saya juga, bagi Pak Haris juga. Ya, jika ada, jadi boleh bertanya, boleh sharing, silakan. Saya beri kesempatan. Teks juga boleh. Tidak harus suara ya kalau. Izin tanya Pak, dari Fikri ya Hanif. Mengapa di luar negeri pun masih butuh orang luar untuk mencari SDM? Nah, ini kasusnya sama ya sebenarnya di seluruh dunia ya kekurangan SDM. Apa di sana juga kebutuhannya kurang ya atau menghemat budget? Gimana Pak Aris ini pengalaman Pak Aris? Sebenarnya dari pertanyaannya itu sudah bisa jawab sendiri. Jadi kita ngelihat jumlah penduduk sih yang paling gede pertama kan Cina, terus India, terus Amerika gede juga itu, terus baru Indonesia lah katakanlah. Nah kebutuhan IT juga sangat tinggi. Nah persentase yang bisa IT dengan
tiap negara itu kan beda-beda. Jadi banyak yang memang masih membutuhkan dari luar. Terus rate-nya juga memang beda. Tarifnya juga beda. Misalnya kalau di luar negeri bisa gajinya kan berbeda dengan yang kalau ngambil orang luar gitu. Bahkan mungkin bisa jadi dengan gini, pakai pegawai yang dari Indonesia disewain apartemen dan sebagainya, terima bersih, itu bisa jadi masih lebih murah daripada harus nge-hire orang dalam negeri. Itu bisa jadi kayak gitu. Dan mungkin bisa jadi orang dari Asia lebih nurut, lebih mau lembur dan sebagainya. Itu juga banyak hal-hal kayak gitu yang jadi pasti perusahaan punya banyak pertimbangan. Terus ada policy atau kebijakan perusahaan yang misalnya perusahaan multinasional itu harus terdiri dari beberapa karyawannya dari banyak negara, ras, suku, dan itu ada hal-hal kayak gitu. Bahkan misalnya sampai 20% harus perempuan, itu ada. Jadi banyak pertimbangannya. Yang jelas kalau perusahaan pasti cost atau budget itu yang paling utama. Kalau bisa remote, ya remote aja, enak digaji dari Indonesia gitu. Kalau di kita kan misalnya teman-teman ditawarin sekarang misalnya kerja di di Jawa Barat, Jawa Timur, ditawarin ya mungkin sekitar 5-6 gitu kan, oke ya. Tapi tiba-tiba datang dari luar misalnya 1.000 US gitu kan, kaget juga kan. Padahal di sono kalau pakai tenaga sono 3.000 US gitu. Ya, sama dengan begini. Jadi pengalaman saya ketika minta reimburse atau minta budget ke di LibreOffice atau Gnome itu, budget saya itu selalu di-approve 100% Pak Rus. Tidak pernah di bawahnya karena tetap jauh lebih murah. Itu padahal saya naik pesawat misalnya milih yang Garuda, milih yang kayak gitu ya. Itu ternyata menurut mereka masih lebih murah. Gitu. Saya makan hati-hati, misalnya makan 3 kali tapi masih beneran menghemat budget. Hotelnya mau share, misalnya sama temen, misalnya sama Pak Rus gitu mau share. Kalau yang luar nggak mau kayak gitu, sendiri gitu. Nah itu kan kelihatan cost-nya. Jadi balik lagi ke perusahaan, organisasi pasti budget itu satu. Ya sama ya. Jadi pengalaman Pak Haris sama dengan saya. Jadi ketika bekerja dengan orang luar itu memang dia terus terang menyampaikan pertimbangannya, satu budget ya, kedua tadi fleksibilitas kita ya relatif lebih nurut lah gitu dibanding temannya mereka sendiri di internal ya, karena itu perusahaan pasti cari yang lebih aman ya, dari sisi keamanan, dari sisi keuangan, itu pertimbangan utama teman-teman. Dan juga benar kekurangan SDM ya. Sebagai contoh yang kalau tadi saya cerita dengan Amerika 2017, 2018 saya gabung ke perusahaan Indonesia Malaysia tadi ya, yang outsourcing. Nah itu juga yang di Malaysia pun ngambil tenaganya dari Indonesia karena lebih murah ya, alasannya lebih murah. Ya, sebagai contoh ya, misalnya CTO kalau standar luar ya itu kan 40-50 ya misalnya. Ya saya nggak tahu Pak Haris berapa ya. Tapi saya buka rahasia saja kalau saya sendiri, karena saya sudah tidak di perusahaan itu. Saya CTO tapi saya hanya digaji 20 juta waktu itu ya. Jadi jauh lebih murah daripada dia gaji orang Malaysia misalkan, atau Singapura, atau bahkan yang Eropa ya, Eropa Amerika itu kan jauh di atas lagi. Untuk perusahaan yang sudah karyawannya ribuan ya CTO di sana pasti 40-50 gitu. Sedangkan di Indonesia 20 masih mau gitu ya. Oke, itu melengkapi saja, melengkapi. Silakan jika masih bertanya boleh, sharing boleh. Jadi nomor satu kalau saat ini memang jumlah SDM kurang, teman-teman. Keluhan kekurangan SDM di bidang IT itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Cuma Indonesia sangat terlihat karena kan baru berkembang ya. Meskipun sekarang startup mulai kena goncangan ya keuangan karena investor, itu lebih sih sebenarnya karena efek dunia juga ya. Tapi tetap saja perusahaan IT dibutuhkan ya, tetap aja akan naik terus gitu. Cuma tidak secepat sebelum pandemi itu ya. Ini efek pandemi belum pulih ya. Tapi dengan mulai hilangnya pandemi ini jadi naik kembali nih pelan-pelan ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Ini meskipun belum pulih masih kurangan ya untuk keahlian spesifik ya, yang menguasai bidang-bidang IT masih kurang. Silakan.
tetap saya beri kesempatan dulu sebelum saya lanjut bertanya ya. Nah, ini meskipun waktu tinggal sedikit ya, setengah jam tinggal sedikit ini. Oke, supaya nggak kelewat ini karena yang penting sebenarnya di akhir ini nanya. Pak Aris, ide ini, sarannya ya untuk para pengembang baru. Ini karena mayoritas peserta ini adalah masih semester 5 ya, paling 6 ya kalau sekarang ya. Jadi 4, 5, 6 ya. Saya lihat kalau dari datanya ya banyak yang belum bekerja ya, hanya 1-2 mungkin yang bekerja gitu. Nah, apa saran Pak Aris untuk teman-teman yang masih muda-muda ini? Meskipun ya kita generasi yang berbeda ya, tapi pasti ada hal-hal yang bisa dibagikan ya, pengalaman yang tidak banyak berubah ya. Tadi kalau saya sering berbagikan tentang pengalaman pengelola SDMTI, nyari orang IT, gitu, wawancara orang-orang IT itu yang sering saya share karena pengalaman saya di situ dan itu tidak banyak berubah. Yang banyak berubah itu ya kaminya harus belajar gitu. Jadi teknik wawancaranya diubah gitu. Dan tawaran-tawarannya berubah ya. Makanya sekarang misalnya sudah boleh kerja dari rumah seperti dulu kan nggak boleh ya. Sekarang masih ada perusahaan yang melarang gitu ya. Ketika tidak pandemi tetap harus masuk kantor meskipun diam di kantor gitu. Oke, Pak Aris bisa memberi saran-saran dulu. Takut lupa saya. Saran-saran sebelum masuk dunia kerja ya. Terutama ya yang belum masuk dunia kerja nih untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja atau Ya. bahkan ada yang tertarik wirausaha misalnya, silakan Pak Aris. Oke. Satu, kalau bisa kuliah yang benar. Benar dalam artian nggak harus jago banget, cum laude, enggak. Tapi lulus sesuai timelinenya. Jadi misalnya kalau normalnya lulus 4 tahun, ya lulus 4 tahun. Jangan sampai 6 tahun, 14 itu nggak benar bagi saya. Jadi tetap kuliah. Nomor 2, banyak hal yang mungkin nggak akan didapatkan di kuliah. Nah itu teman-teman harus ngambil dari lain, bisa kursus tambahan atau gabung komunitas dan sebagainya. Gabung komunitas juga nanti misalnya ada teman yang sudah lebih senior, harapannya itu berteman dengan yang lebih senior. Sekedar info, teman-teman saya itu seumuran bapak saya mayoritas, terutama yang band-bandan ya, yang bermain musik itu lebih tua dari Pak Rus kalau nggak salah. Ya. Nah tapi saya jadi yang dalam tanda kutip paling bodoh sendiri karena paling junior sendiri. Tapi saya menyerap ilmu banyak dari mereka. Mereka cerita misalnya tentang perusahaannya, pengalamannya, mengatasi masalah dan nah. Kalau bisa teman-teman juga gitu, perbanyak dengan yang ya oke untuk have fun, untuk senang-senang dengan seumuran, tapi banyak yang dekat dengan lebih senior karena pengalaman mereka di bekerja bikin aplikasi, pakai ini. Kayak misalnya yang harus bisa misalnya REST API itu harus bisa, terus pakai autentikasi OAuth 2, hal-hal kayak gitu. Nah itu ketika teman-teman stuck itu kan yang bisa diajak ngobrol itu kan teman-teman yang lebih senior, yang lebih pengalaman. Nah itu manfaat-manfaatnya. Yang terus rajin membaca apa aja novel kayak atau apa itu pasti punya suatu saat punya titik temu bahwa dengan rajin baca itu kalau nemu artikel IT itu akhirnya mau membaca. Yang hobi membaca komik, membaca manga nggak masalah, baca aja udah gitu. Dan yang terakhir memang bahasa Inggris. Kalau bisa memang nggak harus bahasa Inggris sih, tapi karena paling gampang itu bahasa Inggris. Tapi kalau sekarang bisa itu potensi bahasa Inggris sama Mandarin. Mandarin susah, saya daftar kursus beberapa kali kursusnya malah tutup. Itu kalau bahasa Inggris bisa. Jadi kalau nggak mau kursus ya nonton film aja tanpa subtitle, dilatih. Atau yang teman-teman masih suka nonton anime ya nonton aja dengan subtitle Inggris, jangan subtitle yang bahasa Indonesia. Jadi walaupun filmnya Jepang, subtitlenya Inggris. Itu akan pengaruh banget. Saya itu termasuk yang nggak pernah kursus bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris SMA saya nggak bagus-bagus banget. Waktu kuliah juga, ya pokoknya ngerjain soal bisa. Tapi saya hobi baca komik, baca manga, tapi yang bahasa Inggris sekarang. Nah dulu kemana-mana belum ada Google Translate, ya kemana-mana bawa kamus pocket itu untuk kalau nggak ngerti artinya itu.
Nah, lama-lama itu. Terus 2008-an bekerja di Banda Aceh di sebuah yayasan. Meja sebelah saya itu ada bule magang. Bule magang mau nggak mau tiap hari ngomong bahasa Inggris itu, aduh lidah. Nah, tapi dari situ jadi punya pengalaman, nekat aja ngomong itu baru. Jadi ya kuliah bener dulu memang. Ya, betul. Kalau sesuai dengan bidangnya ya teman-teman ya. Saya sering ditanya juga soalnya. Jadi yang sederhana kalau kita semua kan hacker ya istilahnya. Orang yang menggeluti, mengoprek di dunia IT. Saya sebut hacker aja secara umum. Baik itu hacker network maupun hacker web, ya, hacker mobile ya. Jadi syaratnya tadi sudah disebut, saya hanya merangkum ya dari Pak Haris ya. Bahasa, saya balik, bahasa itu nomor satu ya. Komunikasi kan termasuk bahasa yang digunakan. Kemudian karena programming teman-teman ya, berarti bahasa programming. Kuasai dulu satu benar-benar gitu ya. Jadi bisa ditunjukkan ke semua orang, ke orang lain bahwa kita kuat di situ. Nah, misalkan PHP dulu oke, JavaScript dulu oke gitu ya. Jadi dan mau nggak mau web ya, kalau sekarang, kalau zaman dulu kan masih ada desktop dan lain-lain. Jadi web itu tetap harus dikuasai meskipun nanti kemudian memasuki mobile gitu ya. Maka tadi Pak Haris nyebut Flutter, itu kan istilahnya saya sebutnya hibrid gitu ya, meskipun sudah fokus banget ke mobile, tapi itu bisa juga langsung dijadikan aplikasi web. Jadi web, programming, memahami internet dengan baik ya. Nah sekarang ada tambahan cloud ya, paling dasar itu DevOps saya nambahkan. Tadi Pak Haris juga nyebut di awal. Jadi teman-teman harus tahu apa itu DevOps. Jadi bagaimana sih, minimal saja, karena tidak harus berprofesi sebagai DevOps engineer di situ, tidak harus di infrastruktur kan, tapi mampu memasang sendiri, menginstal sendiri gitu ya software-nya. Jadi tahu Linux tuh mutlak. Saya dari dulu selalu mengatakan kalau ada belum bekerja mungkin belum merasakan. Ketika sudah bekerja baru merasakan ya bahwa saya harus tahu cara kerja di terminal Linux misalnya, karena tidak sulit kan, sama juga ngetik WhatsApp, ngetik juga gitu maksud saya, tidak pakai mouse gitu ya. Jadi itu ya hal-hal yang saya ulang karena sangat penting bagi teman-teman, terutama yang masih ingin terus berkarir ya, atau baru mulai untuk berkarir ya di dunia kerja. Jadi ini pertanyaan yang harusnya terakhir saya balik ya. Saya mundur sedikit Pak Aris, ini sambil kalau ada yang nanya ya, kalau tidak. Jadi saya tadi nyinggung soal banyak pilihan platform. Pilihan platform itu. Jadi pilihan platform itu memang masing-masing punya kelebihan kekurangan ya Pak Aris. Ini agak pendapat pribadi saja, nggak apa-apa. Tidak harus menggunakan hasil riset atau apa. Kalau menyarankan Pak Aris ya, yang trennya lagi naik itu apa sih gitu ya. Kalau sekarang kan yang masih tetap bertahan bagus untuk web kan ini nih, salah satunya yang sedang dipelajari teman-teman kan PHP nih, PHP Laravel masih bertahan, komunitasnya masih besar gitu ya. Nah kalau mau ke arah ke mobile misalkan ya, nah bagaimana pandangan Pak Aris tentang Flutter dan misalnya dengan React Native misalnya gitu ya. Itu kan saya lihat persaingan gitu ya, persaingan dalam tanda petik ya, dua kekuatan besar ya. Kalau React Native di support Facebook misalnya, Flutter di support Google misalnya. Nah, itu dulu Pak Ades. Kalau mau melebar boleh, misalkan ke Kotlin dan Java misalnya ya. Silakan Pak Ades. Ini pandangan aja nggak apa-apa. Tidak harus ilmiah. Kalau pandangan sih saya berdasarkan lingkungan kerja saya ya. Jadi lingkungan kerja saya, terus keisengan teman-teman, dan resikonya bukan kok berarti salah satunya tidak aman atau bagaimana. Itu bisa jadi karena kemampuan teman-teman kami itu nggak sejago itu di salah satu platform, tapi di kita lebih memilih Flutter karena merasa mungkin ini nggak ribet gitu ya, ketika misalnya harus dibuild di Android dan iOS. Kita dulu nyoba juga misalnya pakai Ionic dan sebagainya, itu ada beberapa keribetan, terus penceng tampilannya. Ketika di Android oke, di iOS beda gitu. Nah di Flutter nyaris kita nggak menemukan itu. Yang kedua, di Flutter itu cenderung compiled, jadi kalau APK-nya diekstrak itu nggak bisa Pak, binary beneran. Nah kalau saya kurang tahu kalau React Native itu, tapi kayaknya bisa diekstrak deh kalau React Native. Nah si Ionic diekstrak bisa itu. Jadi kalau misalnya kita naruh sebuah key atau enkripsi di situ, itu
repot itu. Nah, platform-platform lain ya kita kadang di sela-sela kalau pas sempet kita juga sebenarnya nyoba-nyoba kalau mau cepet untuk bikin aplikasi PHP Laravel itu tak terkalahkan, cepet banget istilahnya. Nyari SDM siapapun itu mayoritas bisa, bahkan pemula PHP baru belajar Laravel pun bisa kok bikin, asal serius ya maksudnya. Nah, kalau mau naik sekarang beberapa yang populer itu Golang yang lagi naik daun. Terus kalau komunitasnya yang besar Python itu ada konferensinya rutin itu Python itu. Jadi ya tergantung kebutuhan sih di tempat kerja bagaimana. Kalau di kami ada Golang, ada Node.js, terus ya Laravel, PHP sama Flutter itu Pak. Jadi di antara semua itu akhirnya milih itu. Node.js digunakan untuk apa nih, Pak Haris? Backend. Dulu bikin backend keisengan. Jadi setengah riset juga sih, dan itu begini. Ini mungkin apa karena tim kami yang kurang paham, tapi begini. Ketika ngoding Node.js atau Go itu ketika ada error itu rubuh aplikasinya Pak, nggak bisa lanjut. Jadi exit. Tapi kalau di PHP Apache-nya masih jalan. Bisa sih mungkin dengan exit ya gitu di tiap fungsi-fungsinya, tapi akhirnya awareness-nya teman-teman akan bug itu lebih terjamin pakai Node.js waktu itu. Tapi yang bisa, yang mau belajar sedikit, jadi ya repot juga. Terus ada minusnya lagi, dependensinya bisa bengkak. Ya, jadi tapi ya teman-teman kalau misalnya mau iseng bikin apa gitu, bikin aja misalnya PHP ini, kalau bikin Node.js ini, terus Golang begini, nanti bisa dibandingin dari mulai ukuran filenya berapa, ya terus execution time-nya berapa tiap hit, gitu itu boleh gitu. Nah, itu paling enak. Tidak ada yang mutlak ini bagus ini Bang, nggak ada sih. Ya semua ini ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya, tergantung kebutuhan ya. Nah, tetap saja bagi yang baru biasanya butuh banget informasi seperti tadi yang Pak Aris sampaikan ya, pengalaman-pengalaman di dunia nyatanya, di dunia kerjanya maksud saya, di kenyataan real yang sudah dialami oleh teman-teman profesional ya. Salah contohnya Pak Haris ini di pengembangan software dan operasionalnya kan, itu merasakan betul mana yang ternyata itu nyaman gitu ya, terus dipertahankan ya. Contohnya yang terkait teman-teman adalah PHP Laravel ini dipertahankan oleh perusahaannya Pak Haris ya, tidak migrasi ke JS base misalkan ya, ke JavaScript base gitu. Karena itu dalam salah satu diskusi ya saya dengan teman-teman itu kan ada yang wah ini untuk ke depan katanya itu akan migrasi. Nah ternyata tidak, semua tetap bertahan. Jadi apapun yang teman-teman kuasai ya, termasuk PHP Laravel itu akan tetap berguna gitu, karena masih banyak perusahaan yang menggunakan dan akan terus tambah gitu. Tapi jika memang ya silakan. Karena migrasi itu kan juga di sisi perusahaan akan memikirkan downtime, transisinya, cost-nya berapa kan Pak. Itu kan kelihatan ya, kalau sudah work well gitu, kecuali ada improvement besar-besaran, nah itu baru biasanya sekalian jalan gitu. Ya betul. Baik. Silakan teman-teman, masih ada waktu. Ayo, boleh bertanya, boleh share. Ini nggak ada yang mau share nih rupanya. Mudah-mudahan karena sambil ngerjakan tugas ya, bukan karena pelit ya. Mendengarkan acara kita ini sambil ngerjakan tugas atau sambil komunikasi, silakan saja ya. Tapi saya mohon kalau ada yang berkenan berbagi, itu sangat penting bagi yang lain ya. Bagi kami juga, bagi saya juga, bagi Pak Aris juga ya. Karena kami juga ya tetap bergelut di dunia ini, dunia yang sama dengan teman-teman ya. Sampai nyawa hilang dari badan. Kita sudah menyenangi dunia IT ini ya, dunia software, dunia infrastruktur IT ya. Jadi jika ada yang mau berbagi, saya akan sangat senang hati gitu ya.
Baik, jika belum masih ada satu pertanyaan. Sebentar, ada. Minta tips. Tipsnya magang. Minta tips magang Pak Aris ya, satu ya. Yang kedua, izin bertanya, perusahaan yang baru merintis dan mendapat investasi itu apa saja Pak? Terpenuhinya perusahaan yang baru merintis untuk mendapat investasi. Jadi cara mendapatkan investor itu, kalau Pak Aris punya informasi boleh di-share juga. Silakan Pak Aris, ada dua itu yang tips magang. Ini tips magang tadi sudah mau saya tanyakan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin magang di tempat Pak Aris, itu gimana prosedurnya? Atau melamar kerja gitu ya. Itu yang pertanyaan Yudhistira itu ya. Itu sama dengan saya dari Uniska. Yang kedua dari Asarul kembali bertanya, ya bagaimana sih perusahaan itu bisa memenuhi syarat ya, masih startup tapi dapat investor, baik investor angel investor maupun mungkin yang lebih besar gitu. Kalau angel kan bisa perorangan. Silakan Pak Aris. Oke, yang tips magang, cari tempat magang yang keren. Terserah itu keren dalam hal publikasi, keren teknologi, pokoknya keren yang kira-kira kamu bisa pamer ke teman-temanmu, ke gurumu, ke dosenmu, ke sekolahmu. Itu satu, karena magang ya. Nah, syukur-syukur kalau memang di magang itu kamu beneran bisa menunjukkan kemampuanmu. Jadi misalnya magang itu kan dilema. Saya memberhentikan anak-anak magang, kebetulan banyak magang yang SMK ya. Sekarang saya tolak yang dari SMK. Itu karena mereka mayoritas nggak bisa apa-apa. Contoh misalnya yang magang multimedia itu, saya suruh untuk memperbaiki slide presentasi saya biar rada cakepan sedikit, itu nggak bisa gitu loh. Jadi ya kesel juga kan akhirnya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, berhenti, nggak usah, nggak terima magang anak SMK. Nah kalau yang teman-teman kuliah, kalau magang itu cari sudut pandangnya, cari yang keren. Yang kedua, dicoba ini, maksudnya kalian bisa apa sih untuk membantu perusahaan itu. Karena ketika kalian punya nilai lebih, misalnya dengan kalian magang perusahaan itu jadi asik, jadi apa, siapa tahu kalian direkrut. Nah itu terus kalian juga jadi tahu kan, oh ini pakai teknologi apa, belajarnya harus apa gitu. Jadi kalau tipsnya sudut pandang awal ya magang di tempat yang keren. Magang di Google, oh itu keren banget itu. Nggak digaji, nggak apa-apa, udah pokoknya nggak ada uang jajannya, berangkat. Yang penting keren. Nanti jadi kalau masuk kurikulum VT pertama pernah magang di Google lah, itu top gitu. Nah, oke, yang kedua, terpunya perusahaan baru merintis untuk mendapat investasi. Saya nggak pernah ngalami ini ya, maksudnya nggak dapat investasi. Tapi kalau dicaplok timnya pernah. Jadi ada terus di kantor dapat investasi, tapi kan bukan saya sendiri, teman saya yang lebih banyak ngurusi. Tapi kurang lebih begini. Kalau berharap investasi dari investor, kalian harus tahu dulu target investornya siapa. Dan produk kalian yang mau dibikin itu cocok nggak dengan targetnya. Targetnya butuh banget nggak, tergantung banget nggak gitu. Nah, ketika banyak target, kalian bisa bikin proyeksi kan. Misalnya produknya misalnya apa ya? Ya itu tadi bikin misalnya software pencarian jodoh katakanlah kayak gitu ya. Nah, kalian bikin tuh proyeksinya bagaimana proses mendapatkan keuntungannya, terus pengeluarnya, cost-nya sebagainya gitu, dan siapa-siapa yang bakalan tertarik untuk investasi. Itu harus yakin dulu dan mantap. Habis itu ya kalian istilahnya ngamen untuk mendekati para investor itu. Di PT kami juga begitu. Awal-awalnya kita punya produk yang dibutuhkan oleh banyak koperasi. Kita bikin dengan bagus, matang dan sebagainya. Habis itu kita minta investor. Ya mereka koperasi-koperasi yang pakai software kami itu yang jadi investor, yang gede-gede. Ya ada yang nggak mau, tapi kan mereka bayar terus sama. Jadi tahu targetnya dulu. Nah, kalau saya pengalaman dulu itu punya startup tapi dicaplok, nggak diinvestasi tapi diakuisisi. Jadi kita punya skill yang unik. Unik itu gimana? Jadi umumnya orang kan bikin software, bikin web kayak gitu ya. Nah kita enggak, kita ngotak-ngatik sistem operasi. Bisa bikin Linux sendiri, bikin Linuxnya untuk
ditaruh di pesawat jet misalnya kayak gitu. Dan itu nggak banyak. Bikin Linux agar teleponnya nggak bisa disadap gitu. Saya pernah membuatkan. Hanya lu ngurus Linuxnya saja, bukan aplikasinya. Dan bootingnya misalnya booting itu cuma 3 detik. Jadi peralatannya dinyalain, seret, langsung nyala Linuxnya. Nah, kemampuan unik itu yang akhirnya dilirik oleh perusahaan gede. Karena waktu itu pernah tender dengan perusahaan tersebut, kami yang menang. Karena nilainya jauh. Daripada berlawanan terus, akhirnya kita dicaplok tuh. Nah, itu pernah kayak gitu. Ketika dicaplok juga mewah kita. Istilahnya kalau dulu guyonan Pak Rus, gajian bulan kemarin itu sekarang masih belum habis gitu. Udah gajian lagi. Itu ngalamin masa-masa kayak gitu itu. Jadi punya keahlian yang unik, satu tim ya. Satu tim. Nah, biasanya tim dalam startup itu gampang komposisinya. Satu ada yang jago teknis, jago banget. Satu ada yang jago ngomong, jago desain, eksentrik biasanya. Yang satunya orang kaya yang nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ada kalian punya teman kaya raya, duitnya banyak, bapaknya kaya 7 turunan, nggak bisa apa-apa, ajak kerja nggak apa-apa. Jangan dibego-begoin ya, enggak, tapi diajak kerja. Kamu mau modalin enggak? Yang pinter nanti yang itu, jadi yang merasa dirinya pinter untuk ngobrol dengan orang, bisa promosi dan sebagainya, harus tahu posisinya. Dan jumlahnya harus ganjil. Ketika voting atau apa-apa harus ganjil, biar nggak berantem. Ya berantem itu biasa, yang penting balik ke tadi, kalau tujuannya bikin tim ya berantemnya untuk keperluan baiknya tim ya, sudut pandang gitu. Terus masing-masing tahu posisinya. Kalau yang tahu ngerti teknis, ya boleh di internal berantem ya, bego-begoin yang lain itu boleh karena dia yang merasa pintar teknis ya. Tapi ketika di luar harus diem. Biarin yang teman yang bagian ngobrol di luar itu ngomong, walaupun kadang salah. Tidak apa-apa. Kalau ngoreksi yang baik, yang ketika orang lain nggak tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dijaga. Terus teman yang kaya tadi kayak gitu, sering ajak aja makan-makan. Kita bilang, oh dia yang traktir semua kok dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu, jadi orang merasa akan saling terikat, dihargai ya, dan berlangsung lama. Nah, itu yang bikin kompak, punya produk bagus atau unik, akhirnya orang mau berinvestasi. Gitu Pak Rus. Ya, luar biasa. Makasih Pak Aris sharingnya. Jadi pasti pengalaman ini ya, nilainya luar biasa tinggi. Karena tanpa dipancing, tanpa ditanya ya tidak akan keluar gitu. Maksud saya, jadi kenapa teman-teman harus bertanya gitu. Kalau tidak saya yang bertanya, jadi saya nyiapkan ya banyak pertanyaan. Tapi ternyata waktu tinggal 10 menit lagi ya. Oke, ada lagi? Ini kesempatan yang jarang terjadi teman-teman ya. Jadi jika nanti mau minta kontak Pak Haris boleh saja, tapi nanti ya lewat bagian administrasi. Tidak ada. Tidak ada, kita akan tutup saja. Tidak ada. Oh, ada, masih ada. Oh, tidak ada ya. Jadi satu lagi Pak Haris, misalnya ini agak teknis sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih, agak teknis ke perusahaan. Salah satu pengalaman Pak Haris itu ada di Kode Kreatif. Waktu itu pernah cerita ke saya, tapi saya lupa. Itu mungkin ada yang bisa di-share nggak ke teman-teman? Itu perusahaan apa gitu? Setahu saya menarik soalnya dulu. Bidang IT juga. Cerita di Kode Kreatif. Kalau yang sekarang kan sudah di SKK. Nah, sebelumnya kan ada di Kode Kreatif. Silakan. Itu kekumpulan teman-teman orang gila semua sih Pak Rus. Jadi masih muda semua, masih arogan gitu dan suka ngoprek gitu. Jadi kita bikin kelompok tim. Kalau kita dulu julukinya The A-Team. Ketika orang lain misalnya bisa mengerjakan 2 bulan, kita harus 2 minggu bisa gimana? Kayak gitu. Nah, contoh yang dulu Pak Rus pernah ngajak saya itu bikin aplikasi untuk sebuah kementerian terkait pemetaan wisata itu kita cuman disuruh 2 minggu selesai. Sebelum Pak Jokowi bilang bikin aplikasi, kita harus beneran
2 minggu gitu. Iya. Nah, tapi kita memang mencetak diri kita untuk bisa secepat itu. Jadi ritmenya habis bikin itu liburan 2 bulan, nggak apa-apa. Jadi dulu memang kita bikin, jadi kita dulu bikin tim kode kreatif itu tidak mau mengerjakan proyek-proyek yang gampang-gampang, maksudnya yang umum, web kayak gitu-gitu biarin teman-temannya. Tapi yang unik-unik, yang susah, bikin protokol enkripsi, bikin Linux yang untuk militeri dan sebagainya. Nah, ini timnya juga teman-temannya unik-unik gitu. Dulu ada yang sudah lulus dari Nurul Fikri juga satu. Nah, ada yang kebetulan peternak ayam tapi hobi IT. Sekarang sudah S2 ekonomi syariah. Nah, jadi itu kumpulan teman-teman gitu diwadahi suka untuk bekerja. Jadi bekerja secara senang tapi digaji, dibayar. Nah, hal lain yang menarik adalah kita bekerja misalnya seminggu 5 hari katakanlah ya. Itu 2 harinya kita sumbangin beberapa orang, nggak semua, untuk mengerjakan proyek open source. 2 orang atau dia tetap digaji. Jadi digaji dari perusahaan, tapi misalnya hari Kamis dan Jumat dia nggak ngerjain pekerjaan utama, tapi ngerjakan untuk proyek open source, misalnya untuk Blangkon, untuk Gnome atau apa. Jadi nggak, jadi waktunya bekerja di kantor dikurangi untuk mengerjakan proyek lain. Nah, ini yang jarang bisa ditiru tempat lain. Di Bogor ada itu, saya bisa nyebut itu satu perusahaan BTech gitu, itu kayak gitu juga. Jadi ketika ada acara open source atau project itu, pekerjaan beban kantornya dikurangin, dia boleh untuk diajak untuk mengerjakan itu. Jadi tetap gajian ada, tetap waktunya tetap normal, terus dia bisa tetap kontribusi dan seneng gitu Pak. Kurang lebih gitu kode kreatif dulu. Bubarnya gara-gara dicaplok itu Pak Rus. Iya, tadi karena saya jadi kita ditawar dulu. Kita ditawar waktu itu mau dicaplok oleh salah satu perusahaan Singapura atau yang di Jabodetabek gitu. Mikirnya yang di Singapura dulu ada beberapa teman yang bahasa Inggrisnya masih belepotan. Kalau dites pasti nggak lulus. Saya nggak mau ninggalin teman-teman waktu itu, saya nggak rela. Nah, akhirnya saya milih yang di Jabodetabek. Tapi itu jadi gajinya naik 3 kali lipat lebih itu waktu diakuisisi. Jadi harus unik gitu. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan teman saya dia ini masih startup, saya ingat itu soalnya kode kreatif, jadi saya tanyakan. Baik, sebelum ditutup, saya tadi janji ya menjelaskan open source. Ini biasanya ada yang nanya itu, sebenarnya dari mana dapat uangnya kalau perusahaan mengembangkan open source ya, teman-teman sudah tahu sendirilah, itu Android itu open source gitu ya. Jadi semua yang terlibat dalam pengembangan software open source seperti Android, Linux ya, itu ya rata-rata udah dapat uang. Entah dia mengerjakan dibayar oleh yayasannya, oleh PT-nya gitu ya, perusahaannya sendiri atau perusahaan yang menjadi sponsor software open source. Nah, semua sponsor, semua pengembang ujung-ujungnya ya dapat bagian ya, dapat keuntungan. Kalau Google jelas lah keuntungan dia, iklan paling besar ya. Kemudian Android dipakai di semua HP di dunia gitu ya, 90% HP dunia. Ya akhirnya kan Google jadi raksasa gitu ya. Nah, demikian pula yang lain. Jadi ujung-ujungnya memang profesionalisme, dan kalau orang profesional ya ujung-ujungnya duit, udah ya. Nah, tapi bukan duit itu di nomor satukan. Jadi kalau kita profesional dimanapun ya rezeki akan ngalir. Itu hukum istilahnya apa? Kauniyah ya, hukum kauni, hukum alam. Nah, hukum alam. Apalagi kalau percaya teman-teman ada hukum Tuhan, itu lebih bagus lagi. Kalau kita berbagi, kontribusi, ya rezeki datang dari Tuhan gitu ya. Secara ilmu pengetahuan masuk akal, secara bisnis, dan dari sisi ketuhanan juga masuk akal. Nalar ya teman-teman. Meskipun hasil akhir serahkan pada Tuhan. Nah, itu takdir, goib ya. Goib itu urusannya Tuhan gitu. Bagi yang percaya Tuhan, saya yakin teman semua masih percaya Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih teman semua, terutama Pak Haris ini yang rela berbagi dalam waktu 2 jam ini ke teman-teman semua. Ini sekali lagi kesempatan yang sangat jarang ya, mencari waktunya Pak Haris ini sangat sulit teman-teman. Jadi ternyata ini bisa lumayan 2 jam. Atau ada penutup terakhir Pak Haris? Siapa tahu ada yang kelewat. Kalau saya tadi yang terlewat itu open source ya, sudah saya jelaskan sekilas saja. Kalau Pak Haris ada silahkan disampaikan atau sementara kalimat penutup. Sudah, Sudah ya, baik. Ya.
sekali lagi terima kasih. Aplaus, tepuk tangan buat Pak Haris ya, yang telah bersedia bergabung ke acara ini. Sampai bertemu kembali teman semua nanti di kegiatan lain ya, dengan para pengajar yang lain. Jadi nanti langsung siang teman ini kerja terus, Pak Haris, kerja belajar ya. Belajar itu bekerja dan bekerja itu belajar ya. Sampai jumpa kembali. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bersyukur bagi yang selain Islam. Silahkan kita menikmati ya kenikmatan yang diberikan Tuhan ini. Kita bisa belajar ilmu ini, bisa bertemu teman-teman yang baik dari seluruh Indonesia ini. Ini kenikmatan yang luar biasa, terutama bertemu Pak Haris ya. Sekali lagi terima kasih.